lain standby, kita mute dulu biar Blender selesaikan. Dia sudah dapat nih Blender. Dia sudah dapat. Oke. Dia sudah dapat tapi bahasa Arabnya bodoh-bodoh. Magen, tadi kan aku mengatakan, diam dulu lah, aku bicara lah, kok panas kau? Tadi kan aku mengatakan surah Al-Masad ayat 25. Nah pertanyaannya yang kau buka itu sampai nggak 25? Sampai nggak 25 Longor? Hoi, sampai nggak 25 itu? Cuma 5. Cuma 5. Artinya lu bodoh. Di mana di sini sampai 25? Ayo coba. Nah sekarang artinya lu bodoh. Oke. Nah, sekarang, tunggu. Oke. Aku mengatakan sampai hari kiamat pun tidak akan ada surah Al-Masad. Nggak akan ada. Artinya apa? Kau kena tipu sama Blender karena kebodohan kau. Tidak memahami kitab orang lain, tetapi sok mencari kesalahan kitab orang lain. Akhirnya kau kena kau sini kan, berserak kau. Kena kau kan. Sok mencari. Kau sampai lebaran monyet. Kau dapat itu surat Al-Masad ayat 25. Kau tidak akan dapat surah Al-Masad. Memang sengaja aku buat gitu ke kau untuk membuktikan kebotolan kau. Ternyata benar kau botol. Benar ya? Ada. Jelas ya? Teman-teman, berarti jelas. Orang Kristen itu kesimpulannya apa? Orang Kristen itu sangat mudah dibohong-bohongin, sangat mudah ditipu, sangat mudah dibohongin. Ternyata sudah dibuktikan dari Magen. Jelas ya? Jelas ya teman-teman ya? Ini untuk membuktikan. Sengaja aku buat seperti itu sampai hari kiamat pun kau tidak ada surah Al-Masad. Sengaja aku buat kayak gitu. Kalau kau belum memahami kitab orang lain, jangan kau mencari kesalahan kitab orang lain. Pelajari dulu kitab orang agar kau tidak kena tipu. Jelas ya? Orang Kristen bukti jemaat manusia yang gampang dibodoh-bodohin dan ternyata mereka bukan aja itu, mereka adalah tolol dan botol. Jelas ya? Lari dia. Lari. Yang lucunya tadi Blender, yang lucunya dapat pula dia surah Al-Masad itu, tapi dapat dia surat Al-Masad itu. Memang ada surah Al-Masad, memang ada, cuman 5 ayat. 5 ayat. Iya, betul 5 ayat. Cuman dia bilang baca Al-Qur'annya, jangan kau terjemahan mau cari jawaban yang kau tanya gitu. Ayat 25 itu mana pula ayat 25? Aku kan mengatakan surah Al-Masad ayat yang ke-25 itu cuma 5 ayat. Ya kan? Makin bingung dia tadi, aku bilang ini aku bantu Ken. Sabbihisma rabbikal a'la. Tengok ada itu di situ. Yang mana coba? Yang makin bingung. Ya itulah, jadi sengaja memang aku sengaja memang itulah untuk membuktikan kebodohan mereka, membuktikan kebodohan. Nah inilah jelas ya, artinya memang mereka itu adalah bodoh dan tolol karena memang tertanam. Karena kebodohan mereka itu jelas, kita mengetahui nih mereka bodoh karena Kristus. Benar, ini saatnya kita manfaatkan kebodohan mereka dan kita buktikan kebodohan mereka. Jelas, semakin jelas kan kebodohan mereka. Nah itu pun mereka tidak mau sadari, terserah. Yang penting sudah kita buktikan. Sengaja aku buat itu untuk membuktikan kebodohan mereka. Jelas kan kebodohan kalian makin nyata. Sempak kalian retak jumpa sama aku. 5 masih 5. Udah aku bilang tadi, kalau kau Oten bertanya sama aku 10 ku kasih pertanyaan, tapi jangan lari kau ya. Lari, belum sampai 10 udah lari. Udah lari. Bang Blender, bukan sempaknya yang berserak, otak mereka yang berserak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Oten ini udah dibilang mereka sudah kena mentalnya sama Blender, makanya aku kena tombak. Ini hari dari pagi udah 7 akunku ya. 7 akun kena tombak, 2 komal tumbang. 7 akun udah kena. Berserak udah habis. Ya itu tadi, bertanya salah. 7, ditanya apa lagi berserak? Belum 10 Bang. Di follow yang di bawah, di follow. Belum 10 pening juga ganti-ganti akun 10 ini 7. Magen dapat peringatan loh Magen tuh. Ya iya. Coba Ayo, dia yang bertanya, dia yang kepanasan. Masa main binatang dia? Enggak aja. Aku bertanya, orang dia bertanya kok. Semua pertanyaan dia aku jawab. Semua tadi pertanyaan dia aku jawab dengan tepat, tuntas, lugas. Selesai.
Nggak kayak Oten. Iya betul. Mutar Terus sana mutar sini. nanya aja nggak bisa, lucu kali. Di follow Lucu kan? follow yang di bawah tolong akun Blender ya. Ini yang ke 888. Ya. 88 akun. Silakan teman-teman di follow aku yang di atas. Kalau ada teman-teman Kristen dari bawah, yang ada di bawah, kalau mau naik diskusi silakan, minta permintaan. Tadi satu tadi Roh Kudus kabur dia, gara-gara magen dia botol, nanya aja botol. Kenapa? Iya. Roh Kudus mana tuh? Suruh gantikan piring. Ganti piring itu monyet tuh, mana dia? Piring aku. Oh iya, ini ku privat akunnya, Takut aku kena tombak, makanya ku privat. Di follow aja dulu nanti dia. Di follow aja. Kalau nggak di fallback, unfollow lagi gitu aja. Iya, suka hati kalian lah pokoknya udah. Penting lah udah. Nanti kalian pun follow hilang lagi ganti akun. Enggak penting kalian. Coba dari ganti akun. Aku pun nggak tahu akun yang mana udah ku pakai udah. Mana Roh Kudus tadi? Roh Kudus tadi Kristen, Ben. Kristen itu mana dia usul ganti piring tuh? Itu man kalau ditanya Tritunggal dia selalu bawa beca itu, kalau enggak bawa beca kotor. Kalau tengok itu katanya bentor, bannya 3. Bukan nggak bisa di follow, abang di privat. Jadi nanti kalau sudah turun baru bisa di fallback kalian gitu. Ya di privat. Iya, biar nggak. Inilah ya. Tadi baru ngujat itu dia, Bang Blen, di komal saudara kita Muslim. Langsung diturunkan dia tuh. Mungkin nggak ada imbangnya. Sampai sininya dia. Tengok di sini dia. Ini magen. Tadi baru diturunkan. Aku kejar. Mati pun. Babak bunyi. Makanya Oten ini betul lah dikatakan bodoh, tolol, goblok, semua nama. Kristen bodoh karena Kristus benar. Dia mau aja dibodohin. Kenapa? Ada orang Alasannya Muslim, sangat ada yang mau dibodohin. Alasannya itu sangat sederhana. Selama kalian percaya ada Tuhan terlahir di kandang domba, bodohnya lagi jadi manusia. Kena lagi aku. Hah? Apa kena lagi? Permanen. Kena lagi. Ayo kena lagi Bunda, kena peringatan Bunda. Coba Bang Tolong Brenda mohon sampai di bawah sepuluh dulu. dikuatkan tap-tapnya ya, mohon ya. Ini banyak yang nombak dari bawah ini sakit Nah hati. ini dia. Ya, Hendra monitor. Follow yang di atas semua, Sukron, abang-abangku, kakak. Hendra. Ya, halo. Ya, Hendra dari Muslim atau Kristen? Kristen. Kristen, oke. Kristennya apa, Hendra? Protestan atau Tritunggal? Enggak perlu. Saya pengikut Kristus. Inilah. Oh, jadi semua Kristen sama ya, Hendra ya? Sama. Masa dia percaya kepada Oten, dengar Oten ya. Semakin kalian tombak aku, bukan aku semakin lemah, semakin beringas aku. Besar kalian buat aku ya. Ben, Otennya ada yang dibesarin, Ben. Jangan. Otennya ada yang dibesarin, kalian Otennya aja. Tombak aku, makin beringas aku, bukan makin lemah aku. Jadi gini berserak. Bunda tengahin ya, izin ya buat yang Kristen di bawah mau diskusi baik-baik boleh silakan. Jangan kalian pikir Blender itu nggak bisa diskusi baik-baik, bisa. Tetapi kalau kalian mulai menghujat, nah Bunda angkat tangan, nggak ikut campur lagi Bunda ya. Oke, Hendra, diskusi baik-baik ya. Oke, lanjut, standby. Oke, Hendra, kau tadi mengatakan pengikut Kristus, pengikut Yesus. Salah satu benar-benarkah kau mengikuti perkataan Yesus? benar. Hukum yang terutama, syarat untuk menjadi pengikut Yesus adalah hukum yang terutama ada berapa? Ada berapa hukum yang terutama? Curiga aku, Bang, curiga aku. Macet. Curiga aku, jangan bukan Macet. Kristen ini. Hukum yang terutama, jawab Yesus. Markus 12:29, Markus 12:30, Markus 12:31. Hukum yang terutama yang teratas apa? Gini Pak, saya itu tidak terlalu menghafal Alkitab ya. Aduh, makjang, matilah kita. Pertama, hukum yang terutama Yesus. Sebentar, aku kasih tahu. Kalau kau nggak tahu, aku kasih tahu. Kau diam.
Dengar dulu dikasih tahu. Oke, Makanya Hendra nggak hukum tahu, yang dengar. terutama jawab Yesus di Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal pikiranmu. Kasihilah sesama manusia. Berarti yang teratas mengesakan tuh. Ya. Mengesakan tuh Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhanmu Esa? Ya, Esa. Oke, baik, saya tanya, Yesus Tuhan? Ya. Bapa Tuhan? Ya. Roh Tritunggal. Kudus Tuhan? Ya. Berapa jumlahnya? 1. Iya. Macet. Aduh, Maja. Ini, aduh. Esa itu apa tadi? Ulang Blender, Ulang. kenapa ketawa Ulang ya. katanya ulang. Oke, denger Oke, ya. jangan ketawa. Begini. Oke. Bapak tahu. Masuk Pak Eko. Tahu Tritunggal. Sekarang tadi hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Arti Esa apa? 1. Tunggal. Oke, satu ya. Anda berarti Tuhan itu satu ya. Yesus Tuhan. Ya, Tuhan. Bapa Tuhan. Ya. Roh Kudus Tuhan. Ya. Berapa jumlahnya? 1. Ngocok ayo ngocok. Oke, kuanalogi ya ini ya, Hendra. Sebentar, kuanalogi. Oke, kuanalogi sebentar ya. Apakah kucing itu hewan? Begini Pak, kita nggak Sebentar, bisa kuanalogi nih, biar jelas. Apakah kucing itu hewan? Ya. Hewan. Oke, apakah kambing itu hewan? Ya. Burung itu hewan? Ya. Jadi berapa hewan? 1. Loh, satu juga. Iya. Nah, Bapak bilang hewan tetap hewan 1. Enggak, tapi jenis hewannya tadi kan ada 3 jenis hewan kan aku sebutkan. Nah, Iya, kalau Bapak kucing, bilang tadi kucing, jenis hewan kambing, kucing, jenis hewan sapi, ya itu 3 Pak. kucing, kambing, burung. Hah? Maksudnya ada Kucing, berapa kambing, hewan burung. tadi? Ada berapa hewan? Begini, kita berbicara tentang Tuhan. Ada 3 Pak. hewan itu, tinggal jawab. Aduh, susah banget. Iya, oke lah 3 hewan. Tapi sekarang kita berbicara tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Aduh, Iya, kan? ribet. Bapak nggak perlu apa? Saya percaya Bapak tidak akan memahami sepenuhnya Tuhan. Oke, baik, Tuhan yang- sebentar. Kita secara bahasa Indonesia. Kita berbicara secara bahasa Indonesia. Pertanyaan aku tadi 3 objek yang berbeda. Oke? 3 objek dengan kau jawaban satu jawaban yang sama. Ya? Satu jawaban yang sama. Pertama, kucing merupakan hewan. Kambing, hewan juga. Apakah sama kambing dan kucing? Beda. Beda, tapi dia tetap hewan. Tetap Oke. hewan. Oke, Satu, burung hewan. juga seperti itu kan? Apakah burung sama dengan kucing dan kambing? Beda. Begini, Pak. Kita nggak bisa Beda kan? membanding- Tapi dia dikatakan hewan. hewan. Jadi ada berapa ada berapa jadi jumlahnya? Kalau jumlahnya 3. 3, udah ya. Oke. Nah, sekarang aku tanya, Yesus Tuhan? Tuhan. Apakah Bapak itu Tuhan? Tuhan. Apakah Bapak dan Yesus sama? Begini Pak, kami percaya tentang Iya, aku tanya, pertanyaan aku ini, apakah Bapa dan Yesus sama? Beda. Beda, oke. Apakah Roh Kudus Bapa dan Yesus sama? Beda. Berarti berapa jumlahnya? Enggak, ini macet. tapi biar dulu Bang Blek berbicara tentang Tuhan. Kita biarkan dulu dia menjelaskan. Bicara manusia, Apa rupanya kita Iya, mau tidak dijelaskan perlu dia ini? sepenuhnya tentang Tuhan. Kita Iya, nggak coba perlu- jelaskan dulu Endro, silakan. Apa itu Pak? Apa yang Ya, dijelaskan? coba bagaimana itu 3 itu bisa jadi 1 itu gimana coba?
Ya karena dia maha kuasa. Siapa yang maha kuasa di sini? Ya, Siapa yang maha kuasa di sini? Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Dari ketiganya itu mana yang paling berkuasa? Sama semuanya, Pak. Nah, ini. Baik, 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 Yesus baik. itu adalah firman Allah yang jadi manusia yang ada Oke, di dalam- oke. Jadi gini Endra, saat Yesus membangkitkan orang mati, Yesus itu karena Yesus itu adalah Allah. Itu kau sepakat tidak? Wah, kita berbicara tentang definisi Allah sekarang, Pak. Iya, tunggu dulu. Aku ralat. Saat Yesus membangkitkan orang mati, karena Yesus itu adalah Bapa. Kau setuju tidak itu? Enggak, saya enggak setuju, Pak, kalau Yesus itu Nggak adalah setuju. Oke. Jadi kenapa Yesus itu bisa membangkitkan orang mati? Ya karena dia punya kuasa, Pak. Karena dia punya kuasa. Karena Baik. Yesus punya kuasa. Kuasa Yesus ini diberikan atau punya dia sendiri? Dia sendiri. Punya dia sendiri. Baik, kau baca ayatnya. Apa di situ tertulis? Saya pernah baca waktu Ya. Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus, ya kan? Dia berdoa kepada Bapa. Itu kan maksudnya ayat itu kan? Dengar ayatnya ya, Hendra ya. Dengar ayatnya ya. Sebab segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di langit dan di bumi. Betul tidak ayatnya itu? Betul. Nah, sekarang kuasanya Yesus ini tadi diberikan atau punya dia sendiri? Diberikan Bapa. Dah, tadi kau bilang punya dia sendiri. Gimana? Enggak, begini, Pak. Enggak begini. Tunggu dulu. Jangan lari dulu kemana-mana. Tadi kan kalian mengatakan pengikut Yesus. Itu dulu ya. Apakah kalian benar-benar pengikut Yesus? Tadi kau mengatakan ya Tuhanmu itu satu sedangkan tiga. Ini hukum yang terutama mengesahkan Tuhan. Nah, terus kemudian perkataan Yesus, kalau kau benar-benar mengikuti Yesus ya, Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Pertanyaannya, apakah kau mau mengakui Yesus itu utusan? Ya, Yesus memang utusan Bapa. Berarti dia bukan tuh? Oh enggak, Pak. Salah. Berarti dia bukan tuh. Sekali lagi, ini pernyataan langsung dari Yesus. Kalau kau benar-benar pengikut Yesus dan mengikuti perkataannya, ini perkataan Yesus mengesahkan Tuhan, yaitu Allah ya. Yesus mengenalkan untuk menyembah satu-satunya Allah, bukan itu ya. Ingatlah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita tuh ya, termasuk Yesus, Tuhan Esa. Yang kedua, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar ya, satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah, bukan Yesus, dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Nah sekarang kau mengikuti perkataan Yesus dan meyakinin bahwasanya Yesus utusan? Ya, berarti oke. Kau meyakinin, benar, ini keren. Berarti kau benar-benar dikatakan pengikut Yesus ketika kau menerima perkataannya, mengakui dia utusan dan mengakui satu-satunya Tuhan yaitu Allah. Berarti bukan Gimana, Pak? Gimana? Berarti kau kalau benar-benar pengikut Yesus, kau mengakui satu-satunya Tuhan yaitu Allah, bukan Yesus. Sepakat? Keduanya saya akui sebagai Allah, Pak. Loh, tidak ada. Dari mana mengakuin? Loh, bentar ya. Kalau kau tidak mau mengakuin, berarti kau bukan pengikut Yesus. Apa kata Yesus di Matius 7? Ketika kau tidak mengikuti perkataannya, enyahlah kau dari hadapanku. Engkau adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kau karena kau tidak mengikuti perkataanku, kata Yesus. Ini perkataan Yesus yang paling utama, ya. Mengenal satu-satunya Allah. Sekarang aku tanya, yang mengutus Yesus siapa? Allah Bapa. Allah Bapa, Yesus, oke. Utusan dengan yang mengutus sama atau tidak? Beda.
Beda. Ya udah, berarti Tuhan itu adalah Allah Bapa, bukan ye? Salah Pak, gini. Salah kok bang. Berarti mana salah? Aduh, berarti kau bukan pengikut Yesus kalau begitu. Berarti kalian bukan pengikut Yesus kalau begitu. Saya pengikut Kristus. Dia bingung cara Berarti, jawabnya. oke, apakah Allah Bapa itu pencipta? Allah Bapa itu pencipta? Ya. Cipta. Oke, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Oke, nah apakah Yesus ini ciptaan atau diciptakan? Pencipta atau diciptakan? Pencipta. Pencipta. Di mana? Apa yang sudah dia ciptakan? Semua. Apa semua? Apa yang diciptakan? Yang mana ada? Semua. Buk masuk wak dalbu. Abang dalbu. Sekali lagi ya, sekali lagi. Kau kalau membantah ini, sekali lagi Hendra, kalau kau membantah pernyataan Yesus ya, ingat ya, tidak ada hukum yang lain, hukum yang terutama. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus, kau harus mengikuti perkataannya. Apabila tidak kau mengikuti perkataannya, makanya kau akan dicampakkan ke neraka. Yesus tidak mengenal kalian karena kalian tidak mengikuti perkataannya. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal mengenal. Orang Apa? Kristen pengikut Kristus harus dicampakkan ke neraka. Di mana ayatnya Pak? Karena kau tidak mengikuti perkataannya. Saya ikuti Paham? perkataan Tuhan. Saya melanggar sebagai manusia. Kadang Oh saya tidak, melanggar. karena kau tidak mengikuti perkataannya, makanya dia pun Yesus mengatakan kepada kalian, enyahlah kau dari hadapanku, aku tidak mengenal kau. Hah? Ayatnya di mana? Ayat Matius 7. Di Matius 7. Enyahlah kau dari hadapanku. Matius 7:23. Buka Indra. Catat nih, kalau nggak ada pulpen pakai ludah kudus. Matius 7 nomor Ayat 21 sampai 23 catat. Kalau nggak ada pulpen pakai ludah kudus pun bisa. Bapak baca tidak sesuai dengan konteks. Alkitab kita punya konteks Pak. Konteks Nggak apa dengan konteks lagi? Konteks apa lagi? Tadi kan ini perkataan Yesus. Dengar ya, hukum yang terutama tadi apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa, mengesakan Tuhan dan menyembah satu-satunya Tuhan yaitu Allah, bukan Yesus, dan mengakui Yesus sebagai utusan. Nah, sekarang Yesus itu Tuhan atau utusan? Begini Pak, saya bisa bertanya juga. Ya salah. Sekali lagi, kutanya, sekali lagi uji. 30. Yohanes 17, terserah kau mau terserah kau. Kami hanya memberi peringatan. Tugas kami hanya memberi peringatan kepada kalian. Sekali lagi, kalau kau benar-benar pengikut Yesus, ikutilah perkataannya. Ini pernyataan dan perkataan dari Yesus langsung tanpa ada intervensi dari orang lain. Mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Berarti bukan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus utusan atau Tuhan? Bukan. Dua-duanya Pak, utusan sama Utusan Bang, jangan macet. Waduh, dua-duanya dia maunya woi. Udah, jelas ya. Terserah kau, kalian masuk neraka. Oke, terserah kau nanti. Ketika nanti Yesus bertanya sama kau, dipanggilnya kau di Matius 7 itu, "Enyalah, kenapa bisa begitu Tuhan Yesus? Kami sudah bermujizat kepadamu, kami sudah bernubuat kepadamu." Apa kata Yesus? "Di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan?" Coba kau tunjukkan kepada aku, di mana aku pernah mengatakan diriku Tuhan. Justru aku mengatakan diriku ini adalah utusan. Dan aku memperkenalkan kepada kalian Tuhan satu-satunya itu Allah yang benar, bukan aku. Jelas, aku hanya utusan. Aku diutus oleh Allah. Aku diutus oleh Allah. Aku tidak pernah ada mengakui diriku Tuhan. Kenapa kau Tuhankan aku? Berarti kau tidak mengikuti perkataanku. Enyahlah kau dari hadapanku. Aku tidak pernah membawa Kristen. Enyahlah kau dari hadapanku. Udah, dicampakkan kau ke neraka. Selesai. Jelas? Jelas ya? Enggak aku baca ayatnya Pak. Jelas. Ya. Baca dulu ayatnya, baca. Sedangkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal
kamu hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, diusir kalian kan? Yang dimaksud ayat ini Pak, begini, yang dimaksud ayat ini orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan gitu Hendra, pertanyaannya agama mana yang selalu bernubuat atas nama Yesus? Bernubuat. Nabi palsu juga bisa bernubuat Pak. Ya salah, aku nanya agama mana yang selalu bernubuat atas nama Yesus? Agama mana yang selalu bermukjizat atas nama Yesus? Agama mana? Ya setahu saya orang yang percaya sama Tuhan. Makanya kata Yesus, karena kalian selalu bernubuat atas nama Dia, karena menuhankan Dia. Jawab Yesus di Matius 23 mengatakan, aku tidak pernah mengenal kalian semua. Kalian semua pembuat kejahatan, hanyalah daripadaku. Suruh pergi kalian. Betul. Karena di ayat 21-nya jelas Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaannya, kau sudah melakukan kehendak Bapak belum, Hendra? Sudah, kehendak Paulus. Apa yang sudah kau lakukan kehendak Bapak? Salibkan Yesus. Banyak hal Pak. Salibkan Yesus. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Baik, sekarang tunjukkan ayatnya. Di manakah kehendak Bapa itu yang menyatakan disuruh kalian untuk menyembah Yesus? Ada tidak? Secara spesifik mungkin nggak ada Pak. Nggak ada, pinter. Untuk kau, saya bantu kau. 1 Korintus 8 nomor 6. Kalau kita membaca Alkitab, Endra, lihat ayatnya bunyinya ya. Lihat ayatnya bunyinya ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaannya, apakah dengan menyembah Yesus itu bagian dari kehendak Bapa? ya betul. Baik, di mana ayatnya? Telah diberikan. Begini Pak, saya nggak terlalu hafal Alkitab ya, tapi pernah saya baca ayatnya bilang begini, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Itu kuasa yang kutanya, di mana Bapa memerintahkan kalian untuk menyembah Yesus? Kasih. 1 Korintus 8 nomor 6. Kasih. Oke, lanjut Bang Dalbo, lanjut. Makanya kalian Saya kawannya Coten Pak. Kita sikat ucilin-ucilin di sini. Ayo Pak, saya bantu kau. Ya halo. Iya, tunjukkan aja. Tanpa disuruh pun kita bisa tahu kalau Yesus Berarti kalian tidak melakukan kehendak Bapa tanpa disuruh, kok pintar-pintaran kalian nyembah. Gimana? Gak boleh gitu Hendra, harus ada perintahnya. Kalau itu adalah kehendak Bapa boleh. Ternyata bukan kehendak Bapa yang kalian kerjakan. Namanya juga Coten itu kalau disuruh nggak mau, kagak disuruh mau dia. Coten kan begitu. Makanya Yesus itu mengatakan gini Pak, percuma kalian itu beribadah kepada aku, kata Yesus. Sedangkan perintah-perintah yang kalian kerjakan itu adalah buatan-buatan manusia. Salah. Percuma kamu selalu kepada aku. Oke, aku sedikit lagi Bang Daya. Jadi jelas ya. Bang Blender, silakan. Jadi jelas ya Hendra. Jadi jelas, terserah kau. Kami sudah menunjukkan dalil ya, dan memberikan apa perkataan Yesus sesuai dengan apa yang dikatakannya. Kalau kau benar-benar dikatakan pengikut Yesus, dengarkanlah dan ikutilah perkataannya tanpa harus kau bantah. Jadi kalau kau nanti dicampakkan ke neraka, dia berhak berkatakan, kapan kau ikuti perkataanku? Justru kau tidak mengikuti perkataanku, di mana aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku. Apa kau jawab? pernah Yesus mengaku di mana aku pernah mengatakan diriku Tuhan? Coba jawab. Yesus ya yang bilang ya, Yesus ya. Di mana coba? Yesus. Ya. Di mana? Sekali lagi saya itu enggak pernah. Yohanes 10:30. Kasih itu Pak. Yohanes 10:30. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas bilang,
ya Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Itu Thomas yang bilang. Ada Pak, ada satu ayat yang saya ingat. Kamu menyebut Mana? guru dan Tuhan dan katamu itu tepat bahwa aku memang guru dan Tuhan. Oke, silakan Bang Dalbu, Bang Blender. Apakah Tuhan dan Tuhan sama? Tuhan dan Tuhan. Tuhan dan Tuhan Ya, apakah sama? Ya, sama. Itu hanya perbedaan bahasa aja, Pak. Sama. Tidak pakai akal. Oke. Oh, dibodoh-bodohin ya Allah. Coba, oke, sekarang gini, kalau kau mengatakan sama, coba kau berdoa menggunakan kata Tuhan, bukan Tuhan ya, Tuhan. Coba silakan berdoa. Maksudnya saya Ayo berdoa. baca Ya Tuhan Tuhan Bapa di surga. Takur. Kau berdoa menggunakan kata Tuhan, bukan Tuhan. Coba, kalau kau Ayo mengatakan baca. sama, silakan. Ya Tuhan Tuhan ya, Kristus Tuhan ya, bukan Kristus. Tuhan, Tuhan. Ya. Coba ulang. Ya Tuhan Yesus Kristus. Nggak pakai H tuh, nggak pakai H. Enggak, Tuhan. Tuhan. Oke, sekarang gini, aku menjawab. Boleh aku menjawab? Karena apa? Karena aku adalah tuan rumah. Karena aku adalah tuan rumah dan tuan tanah. Boleh aku menjawab? Ya. Oke. Oh, penguasa. Apakah Ya. tuan dan tuan sama-sama penguasa? Sama. Ya, sama, Pak. Sama. Oke. Tuan itu penguasa langit dan bumi atau tidak? Kita gimana ya? Kita Ya, sama-sama. konteksnya tuh. Nggak usah ditekan kali Bang Blender. Ikro satu aja lah, Ikro satu. Coba biarkan dia dulu, dia lagi bingung ini, lagi bingung dia. Halo? Biar aku turun Jangan dulu. kau samakan, jangan kau samakan, jangan ada pembodohan di sini ya, Hendra. Jangan Tolong, kita turun sama-sama Hen, sekolah. jangan turun Hen. Ngobrol aja kita Ya. nyantai kok. Slow. Hendra, kita sama-sama sekolah. Kau dulu sekolah, ingat ya. Pelajaran bahasa Indonesia dari SD sampai SMA tidak ada tertinggal. Ingat itu ya. Pelajaran bahasa Indonesia tidak pernah tinggal. Oke? Nah, sekarang kita membahas tentang bahasa Indonesia nih. Tenang, Apakah aku Tuhan dan bantu. Tuhan itu sama atau tidak? Sama. Ya, sama, Pak. Ya, Sama-sama penguasa. Sama, oke. Sama-sama penguasa, sama-sama pemilik. Ikutin. Sama-sama penguasa, sama-sama pemilik. Hanya bedanya, ya, apakah Tuhan bisa dikatakan pemilik dan penguasa langit dan bumi? jedor. Oke, Hendra tersebut. Hendra, ketika kau memiliki tanah sebidang tanah, kau disebut tuan tanah. Ketika kau memiliki rumah di dalam rumah, kau disebut tuan rumah. Siapa tuan rumahnya nih? Hendra. Oh ya, tuan rumah dia. Selamat siang, tuan rumah, Pak Hendra. Nah, apakah kau ini sama-sama penguasa? Kau penguasa rumah ketika kau memiliki rumah, benar kan? Kau penguasa, kau pemilik rumah, oke? Ya. Disebutlah kau Tuan Hendra, karena kau pemilik rumah. Nah, sekarang ku tanya sama kau, apakah kau juga pemilik langit dan bumi? Bukan? Nah, udah, berarti beda kan? Beda kan? Berarti Tuhan sama Tuhan beda atau sama Hen? Iya, kalau konteksnya kita berbicara Ya salah. Ada tadi juga sama. Halo. Bahasanya kan nggak beda sih Hen, Tuhan dan Tuhan, betul tidak? Ya. Nah, kalau tuan rumah sama nggak dengan Tuhan? Boleh saya bertanya, Pak? Waduh, apa sih? Ya. Selesaikan. Kita selesaikan dulu nih. Selesaikan dulu nih agar kau bisa paham. Selesaikan dulu. Kau tadi ya selesaikan. Hendra, jangan kebodohan, jangan doktrin Hendra ya. Jangan kita bodoh. Ingat kau belajar bahasa Indonesia, malu ditonton anak. Anak aja yang paham ini ya. Saya jujur ya, saya kalau saya nggak terlalu memahami tentang ini Ya kita belajar bahasa Indonesia ini. Kita belajar bahasa Indonesia bukan agama. Kita sekarang belajar bahasa Indonesia bukan agama. Nah, jadi saya untuk menghafal itu ayat-ayat Alkitab saya kurang tahu, Pak. Kita nggak berbicara, Hendra, kita nggak berbicara agama, nggak berbicara kitab. Yang kita bahas ini tentang bahasa Indonesia. Kita sama-sama orang Indonesia ya. Ya. Oke, Anda juga tamat sekolah kan? Ya.
Oke, ini ada sebuah kata, kalian mengatakan Tuhan dan Tuan itu sama. Menurut iman kalian. Ya, menurut iman kalian. Tetapi secara bahasa Indonesianya, apakah ini sama atau beda? Secara bahasa Indonesia? Sama. Secara bahasa Indonesia ya, bukan agama, bukan iman. Ya, nanti lah aku pelajari lagi, Bang. Nanti lah aku pelajari ini. Ya. Tinggal belajar lagi. Ya dah. Tinggal kelas dah. Jadi bahan ketahuan kalian kalau saya menjawab sembarangan. Ya berarti bahasa Indonesiamu selama sekolah dari SD sampai SMA 5, di bawah 5, 4 merah semua. Jelas kok naik kelas tuh nih, kok naik kelas. Siapa gurumu nih? Sekolah di mana kok nih? Kembali. Sekolah di mana kok nih? Siapa gurunya kok bisa diluluskan ini? Bahasa Indonesianya kayak gini. Hah? Karena gini Hendra, saat kau dulu sekolah, kau panggil gurumu dengan kata Tuan Guru, apakah sama dengan kau panggil dia dengan Tuhan Guru? Ya enggak lah, beda. Berarti Tuan dengan Tuhan itu beda atau sama? Beda lah, beda. Kalau sama bahaya ngakur jadi teman ngakur jadinya. Jadi gitu aja Hendra. Satu lagi Hendra, ini sedikit lagi biar enak kita ngobrolnya. Yang namanya Tuhan itu, bukankah kau meyakini Yesus itu adalah Tuhan, betul kan? Ya, betul. Nah, sekarang yang namanya Tuhan itu Maha Tahu, Hendra. Kau sepakat tidak? Sepakat. Dan Tuhan itu tidak mungkin berbohong, betul kan? Ya. Saat Yesus ditanyai tentang hari kiamat, Tuhan Yesus menjawab, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat pun di sorga tidak, dan anak pun tidak. Menurutmu jawaban Yesus di sini, dia tidak tahu sebagai Tuhan atau dia sedang berbohong? Benny kena tombak. Benny. Enggak mungkin lah dia berbohong. Enggak mungkin dia berbohong. Baik, berarti dia tidak tahu. Bukannya dia nggak tahu, Pak. Begini, jadi nggak mungkin lah Tuhan Yesus bilang, oh hari sekian harus sekian. Berarti kiamat. Maksudmu di sini Yesus tahu? Tahu. Kalau Tuhan sebenarnya tahu, tetapi dia katakan tidak tahu, itu namanya berbohong tidak? Enggak, tapi setelah itu Pak, ayat dia menjelaskan kapan kedatangan dia. Dia menjelaskan tanda-tanda terjadi itu. Jadi gini loh Hendra, yang namanya Tuhan itu dia boleh berbohong tidak? Tentu saja tidak kan? Betul kan? Nggak boleh Tuhan itu bohong. Pertanyaannya, saat Yesus menjawab tidak tahu, apakah dia sedang berbohong? Mang babi kok Gimana? Bukan ahli kita Pak, saya kurang memahami. Yo ampun, kata-katanya kan udah jelas kok pakai ahli sih. Kau tadi sudah sepakat Hendra. Tadi kau kan sudah sepakat bahwasannya yang namanya Tuhan itu sifatnya Maha Tahu. Betul kan? Karena Alkitab kami kan terjemahan Pak. Mungkin di bahasa aslinya bukan begitu. Bagaimana bahasa? Oke, Bang Dalbo atau Bang Blender silakan. Jadi itu nanti pikirkan lagi Hendra ya. Jangan sembarangan kalian. Karena konsekuensinya. Bang Dalbo aja. Bang Dalbo masuk Bang Dalbo. Ini kayaknya masih bisa ini Bang Dalbo dia. Ini orang nggak tahu dia. Oke, gini, izin sebelum ke Bang Dalbo, Pak Hendra. Ya. Begini Pak Hendra, kita santai aja. Jadi gini, di sini kan kita cuma mau sharing. Jadi kalau memang Pak Hendra ada yang mau ditanya juga boleh. Tapi apa yang diberi nanti, Pak Hendra nanti dicatat aja. Jadi bisa buat belajar lagi nanti di rumah. Ya, karena dari tadi kau pun nggak ada narasimu menghujat pun nggak ada. Makanya kami nyantai melayani kau Hendra. Santai aja kita santai. Kau boleh bertanya, santai aja. Ya, boleh, yang di atas santai, yang di bawah kejang-kejang. Ini Bukima. Nggak apa-apa, jangan pikirkan yang di bawah, biar aja. Masalahnya aku kena tombak. Kembali hotel. Iya, lanjut. Pakai rompi. Kalau butuh bantuan minta tolong sama aku ya, nanti aku bantu. Itu ada link-link yang siap. Tenang, aku bantu nanti. Siapa? Kalau ada orang Kristen penghujat, dia bukan pengikut Kristus. Nah, ini aku sepakat sama Hendra ini. Nah, Pak Hendra, kita hapus dulu Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra.
Mana Bang Dalbo? Kena dia? Masa kena juga nih? Waduh. Belum ngomong dia. Ganti akun kayaknya Bang Dalbo. Coba. Bang Dalbo naik Bang Dalbo. Oh ya Pak, saya turunnya. Terima kasih banyak sudah. Nah, sini aja sini. Tunggu, nyantai dulu Nanti ngobrol. Pak Hendra belum selesai, ngobrol-ngobrol aja. Kalau ada yang mau ditanya juga boleh Jadi kok. jadi gini Hendra Iya. ya, aku buka cerita sedikit. Bahwasannya di Bible-mu itu penuh dengan kontradiksi. Kalau kau nggak percaya, silakan tanyakan ahlinya ini, Bang Dalbo ini. Silakan Bang Dalbo. Di mana kontradiksi ayat-ayat di Bible itu? Di mana kontradiksi? Bang Dalbo. Di mana Pak kontradiksinya Alkitab? Setelah nggak ada kontradiksi. Ya makanya Banyak sebenarnya, brother. dikasih data. Nanti Pak Hendra catat ya. Ya. Ya, catat aja nanti nih. Abang Dalbo, Bang Dalbo, monitor. Beliau ini gurunya pendeta. Ah, monitor. Malas saya. Diam saja. Bang, ada orang mau belajar, Bang. Ada orang mau belajar. Bukan masalah belajarnya. Saya ini diam loh ditombak. Pak. Udah 3 ya kawan-kawannya, udah 3. Tadi Bang Blender. Gimana Habis itu saya. Sekarang Bang Dalbo. Tuh, ini Namanya jihad, Bang. Ya wajar lah kena tombak. Ada orang jihad nggak kena tombak. Iya jihad. Tapi masalahnya ini saya belum berdebat, belum diskusi kena tombak. Karena nama abang udah ditandai nama TikTok. Sabarlah. Ya lanjut Bang Dalbo. Ya. Ini aku lah. Di Komar itu Gara-gara ini besarin saya. Enak. setahu saya Pak nggak ada yang kontradiksi dalam Alkitab. Nah, silakan Bang Dalbo. Kata si Hendra, tidak ada ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Bible. macam mana kau bilang nggak ada tuh kontradiksi? Barusan ditanya sama Bang Blender, kau sama otakmu aja kontradiksi. Bertolak belakang. Apanya kata Yesus? Tuhan itu ada di langit. Matius 11 nomor 25 katanya. Aku bersyukur kepadamu. Saya bukan ahli Alkitab, saya itu jarang, jujur ya jarang baca. Ben layarnya tahu diam lah. dibikin yang gede 2 sama di atas aja Ben. Coba. Nggak ngerti. Jadi gini, kalau kau mau tahu kontradiksinya ya, Hendra ya, ada satu ayat mengatakan bahwasannya Matius tahu kan? Matius tahu nggak? Tahu. Tahu. Pernah jumpa sama Matius? Enggak pernah Pak. Oh nggak pernah. Jadi kau bilang tahu kau. Yaudah. Matius bilang gini bahwasannya jam 9 Yesus disalib. Kemudian Yohanes mengatakan jam 12 Yesus masih di persidangan. Itu kontradiksi nggak namanya? Saya pernah dengar khotbah pendeta begini Pak, bilangnya itu kan bukan waktu Yahudi dipakai. Saya dengar begitu sama Pak Pendeta. Jadi maksudnya? Maksudnya kan waktu kita sama waktu di sana kan berbeda Pak. Ya kalaupun berbeda waktu, bukankah penyebutannya harus sama? Kenapa penyebutannya bisa berbeda? Antara jam 9 dengan jam 12 bedanya jauh sayang. Nanti saya pelajarin lagi itu Pak ya. Tidak, pada saat itu jamnya lobet. Nanti saya pelajari lagi. Bahas kontradiksinya ya. Di Esra 2 nomor 5, Nehemia 7 nomor 10. Esra 5. Itu kontradiksinya. 2 Raja-Raja 8 nomor 26. 2 Tawarik 22 nomor 2. 2 Raja-Raja umur berapa ya? Saya buka dulu ya. Hasakia ketika naik raja tertulis 22 tahun. Nah, di 2 Raja-Raja ditulis 42 tahun. Yang mana benar itu? 22 tahun atau 42? Itu kontradiksinya. Nanti saya pelajari Pak ya. Ya, pelajari. Dicatat aja. Tapi bayar ya. 20% karena saya 2 di sini Pak Blender. Kita bagi 2 ya Blender.
Udah kenyang dia, udah habis 1 domba tadi. Megan tadi Bang Dalbo dia naik lagi di sini. Boleh saya bertanya, Pak? Kalau ditanya nggak tahu apa-apa pun. Enggak, boleh saya bertanya? Pak, biarkan aja dia bertanya aja. Tapi jangan nanti dibilang saya ini ya. Ini cuma Iya, bertanya iya, aja. izin. Boleh izin, tapi Bunda sapa tamu dulu ya, Bang Hendra. Bang Hendra Ya. izin Bunda sapa tamu dulu ya. VDS Naga selamat sore. VDS. Suri Kak, Suri. Iya izin. Agamanya Islam atau Kristen? Islam Kak. Muslim dia host. Oh, oke. Ya, lanjut Pak Hendra. Tapi jangan nanti dibilang saya penistaan agama ya. Saya cuma bertanya ini. Waktu Nabi Muhammad menikahi Aisyah itu umur berapa, Pak? Ini kan bertanya aja. Iya, oke. Kebetulan saudara-saudaraku yang lain lagi mute. Baik, gini Hendra. Ya. Ada hadis mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad menikahi Bunda Aisyah berumur 6 tahun. Maksudmu di situ kan? Nah, sementara yang meriwayatkan hadis ini, saya lupa namanya. Setelah diselidiki oleh para ulama kita, dia memiliki umur sudah 93 tahun. Ada kemungkinan dia sudah uzur, lupa ingatan. Nah, lalu dari mana kita mengambil bahwasanya Nabi Muhammad ini di umur berapa tahun menikahi Bunda Aisyah saat Bunda Aisyah mengikuti perang Badar? Karena peraturan perang itu harus minimal berusia 16 tahun. Paham? Ya. Nah, dari situ Endra, berarti makanya hadis yang mengatakan Bunda Aisyah itu dinikahi oleh Nabi Muhammad umur 6 tahun itu hadisnya sahih. Cuman yang meriwayatkan hadis itu sudah berumur 90 tahun lebih. Jadi ada kemungkinan dia lupa ingatan. Paham ya? Ya, oke, saya menghargai itu, Pak. Mungkin cuma itu pertanyaan saya, Pak. Boleh saya turun, nanti saya naik lagi ya. Bertanya aja. Bertanya lagi, nggak apa-apa. Apa lagi ya? Bidadari. Ya, gimana itu Pak? Kalau di surga katanya ada bidadari, itu gimana itu ceritanya? Baik, bidadari. Ini sabar, Bang Dalwo. Jawabannya kamu yang benar ya. Iya. Salman, jangan menghujat ya Salmannya. Iya, Bang. Iya. Jadi gini Hendra ya. Ya. Di kekristenan tidak ada istilah bidadari, betul tidak? Ya, setahu saya enggak. Ya, enggak ada. Karena di surganya orang Kristen tidak ada kawin mengawin, betul kan? Ya, betul. Nah, sekarang gini, Endra. Andaikan kau ditakdirkan terlahir cacat, fisikmu cacat, kemudian kau miskin, cacat, jelek, hitam, nggak ada yang mau lagi, ya kan? Banyak orang seperti itu. Ini kan umpama, Ini kan contoh. Ini contoh ya. Ini demen Bunda demen. Ini contoh. Nah, jadi selama kau hidup, kau ingin merasakan bagaimana rasanya makan daging. Sementara jangankan untuk makan daging, untuk membeli satu ikan asin aja pun kau sulit. Karena miskin, cacat, lumpuh, nggak bisa apa-apa. Kan gitu, betul? Nah, berbeda dengan Islam. Kalau Islam, semiskin-miskinnya umat Islam pasti setahun sekali makan daging. Karena di dalam Islam ada yang namanya Hari Raya Idul Adha, yaitu Hari Raya Kurban. Beda ya? Sabar Bang, nanti kita ke situ. Nah, setelah kau dewasa, kau lihat orang-orang berpasang-pasangan, ya kan? Ada yang menikah, dan kau kalau melihat perempuan, kau terlahir cacat bukan berarti kau nggak normal. Banyak orang cacat, tetapi dia normal. Kebutuhan biologisnya itu ada. Tapi kok nggak bisa apa-apa, nggak ada yang mau samamu, udah cacat, miskin, jelek pula, kan gitu. Kamu hujat Mama. Jangan menghujat. Jangan menghujat. Umpama ini saudara Bunda ini. Lanjut. Kau
Kau bilang Hindra hitam, kau umpama lo, Nggak apa-apa. Ayo, biar nggak apa-apa, ini kan lanjut. umpama. Jadi, Umpama Pak Hendra ya, lanjut. jadi kalau kita umat Islam, kalaupun kita lumpuh, harapan itu tetap ada, walaupun kita sampai mati nggak menikah. Kenapa? Karena selama kita patuh kepada Allah, mengerjakan segala perintah Allah, maka Allah akan membalasnya nanti di sorga. Kalaupun di dunia kita ingin menikah, tetapi di dunia tidak ada orang yang ingin menikah dengan kita karena kita lumpuh, cacat, miskin, jelek, tapi masih ada harapan. Di mana? Di sorga. Kita bisa merasakan apa yang namanya itu pernikahan, apa itu namanya yang punya istri. Tapi berbeda di kalian, Hendra. Kalau kalian tidak ada istilah yang namanya nikah. Cantik pula istrinya itu Bang Farisi ya. Ya salah. Yang dapat bidadari. Ini menghujat. Sabar. Ini kan umpama Bang Dalbu. Nah, setelah kau dewasa, Hendra, nggak ada yang mau menikah samamu. Maka nenak kau nggak pernah. Tetapi kau tetap berbakti sama Tuhan Yesus, nyembah Yesus. Begitu mati, kau masuk surga. Apa yang kau inginkan di bumi tidak kau dapatkan di surga. Sampai sana cuman plongo apa ini? Menurutmu adil tidak Tuhan? Ini Pak, di surga sudah lain situasinya, di bumi kan lain. Kalau di surga itu kan, kalau di ajaran kami itu di sana kami hanya menyembah, memuji Tuhan. Baik. Jadi gini Hendra. Ya. Kalau menurut penjelasan pendetamu, saat nanti kalian dibangkitkan atau diangkat ke langit, kalian memakai tubuh yang lama ini atau yang baru? Tubuh baru, setahu saya. Tubuh baru, baik. Ya. Baik. Apakah nanti di sana kalian bisa melihat? Maksudnya melihat gimana, Pak? Ya melihat sorga, gimana sih? Iya. Bisa, oke. Berarti punya mata ya? Ya. Oke. Apakah di sana nanti kalian bisa menghirup bau wangi surga? Nggak ada hidung, Pak. Nggak ada hidung, Pak. Tunggu. Bisa nggak Endra? Ya. Bisa. Berarti kalian punya hidung, betul? Ya, betul. Bisa kan nanti di sana kalian bisa memuji-muji Tuhan? Kalau menurut Alkitab, saya ambil dari Alkitab ya, Pak, bukan pendapat saya sendiri. Ya, jawab aja. Ya, di sana nanti kami hanya bisa. Berarti kalian masih punya mulut, betul? Betul. Bisakah kalian mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang nanti di surga? Bisa. Bisa, berarti kalian masih punya telinga. Terus apa bedanya tubuh kalian yang lama dengan yang baru? Ini menghujat ini. Tubuh lama, waktu kita masih hidup di dunia ini kan kita menderita, banyak mengalami hal-hal yang gak enak gitu ya, selama kita masih hidup di dunia. Tapi kalau di surga kan tubuh yang lama ini sudah nggak ada lagi. Di sana nanti ada kesedihan sudah nggak ada di sana, tangis sudah nggak ada di sana. Itu yang saya baca di Alkitab, Pak. Jadi kalau orang Kristen begini, Pak, begini. Tadi kan bermesraan sama istri itu merupakan kesedihan bagi mereka. Begini, Pak, tadi kan pertanyaan saya belum selesai. Yang diberikan. Iya. Saya tambahkan jawabannya ini. Saya sempurnakan jawabannya. Baik. Nah, Yesus sendiri, Pak, ketika dia di surga. Nah, ini di Bible loh. Apa kata Yesus? Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan surga. Yesus ini makan minum dia. Berarti lengkap dong, tubuhnya Ya kan? sama kayak tubuh di dunia dong Bang. Nah, jadi ketika ada pertanyaan bahwa di surga Islam ada bidadari, tetapi semua itu dipraktekkan dalam sehari-hari oleh Kristen. Coba contoh, ketika istrimu marah, tentu kamu merayu istriku yang kukasih. Begitu cantiknya kau bagaikan bidadari dari surga.
Enak kan? Kedengarannya kan? Enak kan, Pak Hendra kan? Ya. Istri langsung buat kopi itu. Coba Pak Hendra, istriku yang manis. Kau bagaikan pesundal di surga. Kira-kira apa yang terjadi? Tentu marah istri, Pak. Kena cakar. Nanti bibalmu begitu. Ditabuk Yang pakai ada piring di lah Pak surga Dalpo, itu ditabuk pesundal. pakai piring. Nah begitu. Jadi kalian ini kadang-kala menghujat, menghina bidadari itu, tetapi selalu memberikan, Mengidamkan. ya rayuan-rayuan kepada istri. Saya nggak menghina, saya nggak pernah menghina kamu. Tidak, bukan anda yang saya maksud. Tetapi banyak ya teman-teman Kristen selalu mengatakan, di Islam surganya pesta seks, ada bidadari 72. Kalau bagi saya Pak, ini dikit itu. Kalau boleh lah 100 lah, 100. Nah bidadari ini, cewek cantik aja kita katakan, kau bagaikan bidadari ini, padahal dia sudah cantik. Oh, kelopak-kelopak dia Pak. Nah, tetapi ini sudah jelek, kau katakan pula dia pesundal, marah lah dia. Betul nggak? Nah, Kamu udah lari ke situ yang kita. pertama di dalam surga, yang pertama masuk di dalam kerajaan surga menurut Bible itu adalah pesundal. Oh salah Pak. Nah, seharusnya Anda harus menggunakan itu. Ayatnya di mana kalau pesundal masuk ke surga? Kayaknya nggak ada. Lukas 21:31. Matius apa? Matius. Iya, Matius. Iya, saya pernah baca itu Pak. Yang dimaksud Tuhan itu pesundal itu yang dulu itu yang sudah bertobat, bukan Ya iya, nggak apa-apa bertobat. Tapi belum pernah aku Hendra mendengar. Tapi belum pernah aku mendengar gini Hendra. Ada anak orang Kristen lahir, perempuan cantik, bilang di depan istrinya, cantik kali anak kita ya dek, kayak mantan pesundal yang ada di sorga. Nggak pernah. Pasti orang Kristen mengatakan cantik kali anak kita ya dek, kayak bidadari. Padahal kalian nggak punya bidadari. Kadang-kala begini, Salman, bidadari kecilku, kan kadang-kala begitu bidadari kecil. Seharusnya Anda harus menggunakan pesundalku yang kecil. Kan begitu lah kan? Betul nggak itu Hendra? Kalau bunda kayak gitu, yang kecil. bunda lempar pakai panci. Wah. Gini Bang Hendra, kalau kau praktekkan itu, aku khawatir nanti kau hilang kupingmu digigit sama istrimu. Iya, jadi gitu Hendra. Satu Tapi lagi. gini Bang Fahri tunggu dulu. Ada option yang paling memungkinkan dalam jasad kemuliaan itu. Cuma yang itu aja mungkin nggak ada Bang, selebihnya ada gitu. Bisa dipaham Bang ya? Yang itu tuh, itu yang nggak ada. Yang lebihnya ada semua. Itu tadi makanya. Satu lagi Hendra, ajaran Kristen ini sudah kita pelajari. Ini memang ajaran yang tidak bisa memberikan solusi. Nggak bisa ngasih jalan keluar ajaranmu ini. Aku kasih satu contoh Hendra. Saat istrimu terkena stroke selama bertahun-tahun, apa solusinya di dalam ajaranmu untuk memenuhi kebutuhan biologismu? Apa solusinya? Joli Pak, joli di kamar. Nah, gimana Pak? Bagaimana tadi pertanyaannya? aku bilang agama Kristen ini sudah kita pelajari bahwasanya ajaran ini nggak bisa ngasih solusi jalan keluar, itu nggak bisa. Contoh, Kalian ada Bang Fahri. Peremin, kau. Bang Fahri ada sabar. solusinya seperti anak dengarkannya. Yahuda Bang. Nggak, Iya, solusinya makanya aku benar bilang ada sama Bang. si Solusinya makanya aku seperti nanya yang sama si dilakukan Hendra. si Onan kepada Bukannya gimana Pak? Pertanyaan tadi gimana? ada tempat. Gini Hendra, contoh ini contoh ya. Ini sering kita lihat di kehidupan nyata. Real ini real, sering kita lihat. Nah, tiba-tiba istrimu terkena stroke, mati, badannya semua lumpuh, matanya cuma bisa kedip, ya kan? Cuma bisa kedip aja matanya, badannya mati semua. Nah, selama bertahun-tahun, Kayak selama power bank bertahun-tahun, kayak power coba bank lobet. apa
Apa di sini solusinya di dalam ajaranmu untuk memenuhi kebutuhan biologismu? Karena kau masih normal, masih kuat. Tiap pagi masih keras dia. Gimana? Ajaran Kristen itu kita kan nggak boleh nikah seumur hidup. Bagaimanapun kita tetap mengasihi dia, mencintai dia, walaupun dia sakit. Aku nggak nanya istrimu, yang kutanya solusi untukmu apa? Jujur Ada solusinya Pak, ada. Solusi. Ya solusinya ada. Ya gimana ya? Karena kita solusinya ada kau Pak. aja bingung, nggak ada solusinya. Ada. Kalian aja premi. Enggak, kita Jadi begini Pak. Iya, gini Pak, solusinya gini. Ketika ada centeng kiri yang cewek ya kesundal, itu boleh loh ditukar dengan roti. Itu solusinya. Nah, karena di sini di dalam Amsal 6:26 pelacur dapat kamu bayar dengan harga sebuah roti. Artinya setara dengan roti. Itu loh. Jadi solusinya itu ada loh solusinya. Anda saja yang premi. Ada. Jadi kalau kita Bang Dalbo di dalam Islam, makanya sebenarnya Islam ini memberikan jalan keluar, Hendra. Contoh di dalam Islam, apabila kalian mendapati masalah seperti ini, maka suami dibolehkan menikah lagi tanpa harus menceraikan istrinya yang sedang sakit. Kemudian istri yang baru dinikahinya ini tadi bisa membantu merawat istrinya yang sedang sakit dan juga bisa memenuhi kebutuhan biologis sang suami, dan suami tetap pada fungsinya bisa mencari nafkah. Bagus tidak? Ya, menurut ajaran kalian ya saya menghargai. Baik. Nah sekarang di dalam Kristen apa solusinya buatmu? Tiba-tiba ini Hendra, kau bangun pagi lihat televisi lewat iklan sabun mandi. Kan gitu, iklan sabun mandi ini artisnya kau tahu lah, dari ujung kepala sampai ujung kaki putih semua, betul kan? Nah begitu kau lihat itu, tiba-tiba keras barang itu Hendra. Kau lihat di sebelah kananmu, istrimu cuma bisa kedip-kedip matanya. Coba. Apa? Kayak power bank lobet. Di ajaran kami ini begini, di ajaran kekristenan yang saya tahu, kita hanya dan kita sudah bersinar di dalam hati. Nah tadi Bapak bilang bagaimana jalan keluarnya kalau istri kita sakit sudah nggak bisa melayani kita. Ya, itu pertanyaan kan? Oh kalau itu udah jelas. Kalau untuk istri pasti kita bawa dia berobat, kita rawat dia dengan baik. Sekarang solusinya buatmu Hen? Iya bagi saya Pak, seks itu kan kita hidupkan bukan hanya cuma seks aja. Iya betul. Aku setuju. Sebagai laki-laki yang normal, pastilah ada. Iya kita tahu lah laki-laki ya gimana ya. Iya. Jadi kayak mana kalau tiba-tiba keras dia? Salman, kan dia melihat tuh iklan sabun mandi. Nah, artinya nggak mungkin digape lah, sabun mandinya yang dibeli. Jadi itu Hendra, kau pikirkanlah itu baik-baik ya. Jangan kalian nanti katakan sama saudara-saudara Kristen, wah Islam tukang poligami, bukan. Poligami itu solusi bagi kami, dan itu terbukti menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Pak, saya menghargai keyakinan karena saya tinggal di lingkungan orang Muslim semua, teman-teman. Iya betul. Satu lagi yang jadi gini Hendra, yang jadi masalah itu kayak kalian. Istri sudah bertahun-tahun kena stroke nggak bisa apa-apa. Sementara tiba-tiba kau menginginkan berhubungan intim, itu tiba-tiba kan naik itu hasrat, ya kan, memuncak. Kau bingung di sini, mau ngapain kau coba? Aku tanya lu. Kalau saya mandi. Kalau saya ya kita berdoa sama Tuhan berkata. Ya salam, mana ada jujur aja Bang. Iya. Kalau dalam sisi kita masuk, kalau dalam sisi kedokteran itu otak laki-laki itu kan lebih besar. Jadi namanya itu neo apanya. Jadi itu untuk seksnya itu sampai tua pun ya masih
masih besar itu nafsunya gitu loh. Jadi solusinya Jadi apa? begini. Berdoa katanya Bang Iya. Dalbo gimana? Benar dia ini. Kalian aja nggak paham. Ya, Pak Hendra ini ketika dia hasratnya memuncak, ya, dia berdoa, maka Tuhan ini mengirimkan monyet. Jadi Pak Hendra, gini Pak Hendra. Jadi gini ya Pak Hendra, jadi gini, kalau dalam Islam itu kan ada solusinya gitu. Jadi kan namanya laki-laki itu kan nafsu syahwatnya itu kan tetap ada, ya kan? Jujur aja sebagai normal kita sebagai manusia biasa, sebagai seorang laki-laki, betul nggak? Jadi ya ada solusi kalau dalam Islam. Kalau di dalam agama Bapak nggak ada solusi. Kata Hendra, Tuhan, kamu salah kirim. Hen, jadi gini Hen, aku bayangkan itu Bang Dalbo kalau orang ini berdoa ya kan, sambil mandi keras saja barang itu kan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, nggak ada Hendra. Gini kan dia berdoa. Salmannya dia berdoa. Tuhannya ini kirim monyet. Tapi dia tolak. Kamu Ya, salah kirim. sambil keras kan panas dingin pula kau Hendra. Ini memang Setelah ditarik lagi itu monyetnya, dikirim lagi yang perempuan. Kok Tuhan kok longgar? Kan itu kesulitan. jadi Hen, memang ini kita cerita lucu, ketawa, tapi muatannya besar ini, biar kau berpikir. Betul juga ya. Kita udah mau Bang Farisi. Bang, dikit aja Bang Hendra. Bang Hendra gini, izin Bunda masuk dikit ya, izin saudara-saudara Bunda, guru-guru Bunda. Bang Hendra, menurut ajaran Bang Hendra zina itu dosa nggak? Dosa. Dosa ya, berarti sama kita. Nah solusinya tadi yang dikatakan Bang Farisi itu pasti nggak bisa lah kalau kita jujur sebagai manusia biasa yang nggak munafik ya, itu sudah kenyataan, sudah real, oke? Ya, Nah ya. solusinya apa buat Bang Hendra sebagai yang mengimani Kristen? Sebenarnya saya Kalau sudah zina paham. dosa. Ini apa yang kalian ini saya sudah paham. Sebagai laki-laki kan kita nggak tahan, pasti harus begituan. Ya, betul, ya. Tapi di ajaran kami kan Pak nggak boleh nikah sebelum istri kita Berarti nggak ada solusi Hendra, udah larinya ke pengajaran lagi. Gitu. Satu lagi nih Hen, satu lagi. Kau punya anak perempuan, satu-satunya anak semata wayang. Nah, begitu dia sudah dewasa, menikah dia. Nah, setelah menikah ternyata setelah dia membina rumah tangga, suaminya ini tukang mabuk. Dah? Ya. Begitu dia pulang mabuk, mukulin istri. Asal pulang mabuk dipukulin ya istrinya. Tanggal gigimu anakmu satu. Di depan pula itu. Ya kan? Apakah kau jadi orang tua diam saja atau kau mengikuti apa yang diajarkan di dalam ajaran? Apa solusinya? Ya tentu marah Pak. Berdoa. Bagaimana kalau marahnya? Solusinya Bang ke dokter gigi. Oke, kau marah Hendra. Kita kan diajarkan sabar, kasih, diam dulu, tunggu dulu, sabar dulu. Saat kau marah, kau mengikuti ajaranmu atau mengikuti hawa nafsumu? Ngikutin ajaran Islam Pak. Ketika dia marah. Gini Pak, kalau kita ikuti ajaran Kristen, kita nggak boleh. Namanya sebenarnya marah boleh, tapi jangan sampai terkena matahari. Marah yang sehat maksudnya. Betul. Jadi seperti apa? Tindakanmu apa di situ? Bagaimana ya? Maksudnya marah dalam hati, Enggak Bang, kalau menurut Bunda ya karena serba salah, namanya juga anak, ya kan? Anak juga, jadi dibiarkan aja nanti sampai giginya berapa kan, tinggal beli gigi palsu. Beli gigi palsu, muka udah
pada bonyok, mata udah merot ke kiri, yang satu ke kiri, ke kanan merot. Gimana jadinya anak kita itu, Hendra? Gini Hendra, kalau menurut ajaran di Kristen itu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jadinya tadi ditonjok tanggal 1, tonjok lagi tanggal 2, tonjok lagi tanggal 3, habis lagi gigi anakmu. Habis gigi anak. Gimana itu coba? Ke dokter gigi, pasang gigi palsu, Pak Hendra. Begini Pak, itulah ajaran Tuhan Yesus. Jadi berat memang mau jadi Kristen itu berat kalau ikuti ajaran Tuhan. Mana ada Tuhan itu memberatkan hambanya, ada-ada aja kok, Hendra. Begini Pak, karena untuk memaafkan orang memang susah, sulit. Baik, berarti saat menantumu memukul anakmu, kemudian tanggal giginya 1, maafkan. Ya kalau menurut ajaran harus dimaafkan Pak. Tahu sekarang, sepakat nggak sama ajaranmu? Ya, sepakat. Oke, dimaafkan. Baik. Kemudian dia ulangi lagi hari besoknya, mabuk lagi dia. Ini kan kita cerita tukang mabuk nih. Ya kan? Ini kita cerita tukang mabuk. Yang namanya orang mabuk nggak bisa dia sekali dibilangin besok dia udah sembuh tobat, nggak bisa. Karena aku pun mantan pemabuk, mantan peminum, gitu. Jadi besok dia ulangi lagi. Nah begitu pulang dipukuli lagi anakmu. Retak lagi 1, 2 rahangnya retak rahangnya. Oh, diaperkat. Apakah di sini kau masih memaafkan? Ya di negara kita ini kan punya undang-undang Pak. Kalau KDRT begitu kan pasti ada undang-undang yang. Ada undang-undang. Baik, aku sepakat. Pertanyaannya, berarti kau ingin melaporkan menantumu? Ya, lapor. Baik, kau melaporkan menantumu dengan catatan menantumu masuk dalam penjara. Ayat mengatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan. Pertanyaannya, saat kau melaporkan menantumu masuk penjara, kau sedang memisahkan mereka enggak? Iya, memisahkan biar sadar gitu Pak. Ayat bilang nggak boleh. Ya. Ayat menyatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan. Dengan menjebloskan menantumu ke penjara, kau sudah memisahkan apa yang dipersatukan oleh Tuhan atau tidak? Iya, bukan berarti memisahkan mereka Pak. Misalnya begini loh. Gimana? Kan misalnya saya lapor polisi, terus suaminya ditangkap, masuk ke penjara misalnya. Bukan berarti saya memisahkan perkawinan mereka supaya mereka cerai, bukan begitu. Hendra, di bawah ada yang daftar itu mau jadi menantumu, kau tampung nggak? Ada sih. Sama seperti itu. Jadi gitu Hendra, kalian terikat. Tapi faktanya ya Hen ya, begitu kita lihat di kehidupan nyata tidak seperti itunya kalian. Tetap kalian laporkan menantu kalian. Dan secara tidak langsung kalian di sini sudah melanggar apa yang ada di dalam kitab kalian. Makanya kalau sama aku, Hendra, kita nggak usah bahas Tuhan dulu. Ya. Gitu. Kita bahas dulu apa yang kita yakinin ini. Benar nggak ini? Apa yang ku yakinin ini bisa memberikan jalan keluar bagi kehidupanku. Kalau nggak bisa, tinggalkan. Nggak mungkin itu pengajaran yang baik. Bagaimana itu dikatakan ajaran yang baik, sementara begitu kita kesusahan tidak ada jalan keluar. Saya sudah punya pengalaman Pak begini. Mama saya dulu kan mualaf, ikut bapak saya mualaf. Terus mama saya itu dipukulin. Jadi mama saya kalau sudah nggak tahan, akhirnya dia kembali ke Kristen maksudnya. Papa saya Islam. Ikut mama saya ikut bapak jadi mualaf. Terus waktu mereka berumah tangga, papa saya kasar, sering mama saya dipukulin. Jadi mama saya itu kembali ke Kristen maksudnya. Baik. Di sini Hendra, kalau aku dengar dari ceritamu, yang salah, yang nggak tahu itu mamamu. Nggak mesti dia harus kembali ke Kristen. Orang dia minta cerai aja pun bisa, gugat kok di Islam boleh. Cerai, cari yang baru, yang lebih baik. Cari yang baru itu benar. Mbak Vera, kenapa kok harus ke Kristen lagi? Apa hubungannya? Berarti rugi 2 kali mamamu. Yang pertama, kehilangan suami. Yang kedua, dia murtad. Kalau sudah murtad di dalam Islam, maka neraka tempatnya. Rugi 2 kali mamamu.
Yang ketiga nggak bisa nikah lagi mamamu. Begini, mama saya kan ikut itu bapak mualaf, ya sudah mualaf. Tapi bapak saya nggak kasih contoh yang baik sama mama saya. Akhirnya mama saya kembali. Oke. Kalau seperti itu memang Hendra, berarti di sini bapakmu nggak ngasih contoh yang baik, mamamu di sini tidak mau belajar. Nah, disinilah fungsimu. Kau kan udah tahu main TikTok, banyak komal-komal diskusi seperti ini. Belajar biar pinter. Paham? Belajar biar pinter, Ren. Kalau ajaran yang seperti itu nggak betul. Kau udah punya istri, tiba-tiba istri kena stroke selama bertahun-tahun. Kau disuruh bertahan. Gimana? Karena kalau seperti itu kau tahankan, bisa-bisa kau perkosa anak orang. Lebih parah lagi hukumannya. Hendra, belum sadar juga kau, Hendra. lanjut dong. Belum sadar juga kau ini. Kenapa? Belum sadar juga, belum sadar. Sadar gimana maksudnya, Pak? Sadar kalau kau masuk neraka. Oh, saya kan sudah percaya sama Tuhan Yesus. Saya nggak mungkin masuk neraka, Pak. Inilah keberbohongan dia. Memang gitu, memang manusia seperti itu. Ketika dia belum mengalami, dia memang suka-suka hati. Sama kayak begal tuh. Pelaku-pelaku begal itu waktu dia melakukan begal, wah macam dunia ini milik dia. Begitu ketangkap, tengok tuh, macam kerupuk mukanya kan. Sama juga kayak gitu kau juga. Kalau diberitahu merasa kau benar, tapi kalau udah kena nanti baru. Kau pikir enggak, saya begini Pak, saya nggak merasa diri saya benar, ya. Tapi kan itu keyakinan saya. Salahnya kau tidak mengikuti perkataan Yesus, itu loh. Itu masalahnya. Kau tidak jelas. Oke, jujur, kadang-kadang saya memang nggak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Kadang saya melanggar. Saya akui itu. Apa konsekuensinya? Apa sanksinya ketika kalian tidak mengikuti aturan dan perintah Yesus? Ya, kalau nggak ikut mati pasti masuk neraka, Pak. Selesai. Oke, sekarang kutanya sama kau. Siapa yang ngajarkan kalian ibadah ke gereja? Yang ajarkan ibadah ke gereja. Nggak ada. Saya belum sampai ke situ, Pak. Udah masuk neraka kau. Satu. Yang kedua, Yesus sunat. Itu pengajaran. Apakah kau sunat? Iya, tapi kan Tuhan Yesus nggak pernah suruh umatnya mau disunat, Pak. Yesus itu ajaran. Apa yang dilakukan Yesus itu yang diikutin. Namanya pengikut. Yang namanya pengikut, apa yang dia lakukan kau ikutin. Sekarang pertanyaannya, Yesus melakukan sunat. Apakah kau sunat? Gini, iya, oke, saya mengerti. Begini, Pak. Tapi kan Tuhan Yesus nggak pernah suruh kita mau bersunat. Saya kan bukan orang yang mengikutin apa yang dia lakukan itu kau ikutin, paham nggak? Iya. Namanya yang maksud Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus itu bukan seperti sunat. Itu kan tradisi Yahudi. Sunat yang itu maksudnya dia itu ajarannya, Pak. Ajarannya. Yang dilakukan adalah ya kan melakukan sunat itu ajaran. Kau namanya pengikut. Kau ikutinlah dia sunat, kau ikut sunat, paham? Tapi kan Tuhan Yesus nggak pernah suruh Yesus mati pakai kain lenan, kenapa kau pakai jas? Wah, kalau bertubi-tubi masuk neraka, udah bertubi-tubi masuk neraka kau. Udah tamana. Inilah yang dikatakan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan dia. Hati-hati kau. Apakah kau mengikuti pengajaran nabi palsu? Ya, benar. Karena kau tidak mengikuti ajaran Yesus. Tetapi kau mengikuti pengajaran nabi palsu. Siapa nabi palsu tuh? Paulus in the gang. Jelas? Ya. Gimana Pak? Nabi palsu Paulus? Yang disebut, siapakah yang disebut Yesus nabi palsu itu? Ya orang-orang yang ini yang nggak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Nggak sesuai. Oke. Yesus mengatakan di Matius berapa ya? Dia mengatakan waspadalah terhadap ragi-ragi orang Farisi. Ragi-ragi orang Farisi, ya. 23:15 yang memberikan ajaran untuk neraka kepada orang-orang manusia seperti kalian ini. Dan Paulus itu orang Farisi. Filipi 3:5, aku orang Binyamin disunat 8 hari, aku orang Farisi. Ingat, Paulus orang Farisi, sedangkan Yesus mengatakan masuk neraka terhadap orang-orang Farisi. Tidak ada pengecualian, ya. Bahkan Yohanes Pembaptis pun mengatakan orang Farisi disebut dengan ular beludak. Paham? Begini Pak.
Tapi kan Bapak baca ayatnya itu separuh-separuh aja kayaknya. Maksudnya Coba iblis di dalam diri kau itu, begitu iblis menggoda kau, coba dilawan. Coba dilawan. Ketika dia menggoda, banyak kali cakap blender itu, kau lawan. Sana kau iblis bilang, gitu kan, coba tes. Dilawan. Jangan diikutkan. Nanti jangan tapi saya pernah tahu iblis. Halo, saya pernah lihat setan itu diusir dalam nama Yesus. Di mana kau melihatnya? Bisa kau melihat setan? Bukan, waktu itu ada orang kerasukan. Jadi ada hamba Tuhan yang usir dalam nama Yesus, setannya pergi, Pak. Setan juga bisa menyerupai Tuhan. Setan bisa menyerupai Tuhan. Tapi kan Tuhan bukan setan, Pak. Iya, apakah setan bisa menyerupai Tuhan? Paham? Ya, oke, saya percaya itu. Setan bisa menyerupai Tuhan. Apakah kau yakin itu Tuhan atau setan? Kalau yang saya lihat dengan mata kepala saya, itu kayaknya kuasa Tuhan, Pak. Kuasa Tuhan, mata kepala. Kau lihat, mata kepala. Sekarang setan bisa menyerupai apa saja. Kalau Tuhan langsung datang, siapa kali rupanya dia? Sehingga Tuhan langsung turun ke dia. Siapa kali? Sedangkan ke nabi aja belum tentu datang. Apalagi ke manusia biasa, banyak dosa. Iya, Tuhan pakai orang itu nggak sembarangan, orang-orang yang betul-betul hidup kudus. Sedangkan nabi saja belum tentu bisa masuk Tuhan ke situ. Apalagi manusia biasa yang banyak dosa, ngarang aja. Yang pasti-pasti aja lah kita bicara, jangan bodoh gitu loh. Iya Pak, saya kan yang saya bicara ini yang saya lihat dengan mata kepala sendiri gitu loh. Ya, iya, cuman tadi kan saya katakan setan itu bisa menyerupai Tuhan, ya. Yang betul, itu setan. Ini kan cuma kesaksian saya, Pak. Bapak percaya dengan tidak kan terserahlah. Ini kan percaya. Ingat ya, banyak kejadian-kejadian penipuan karena terlalu percaya. Banyak kejadian penipuan itu sebabnya karena apa? Kenapa sebabnya? Coba. Itulah yang dimaksud Tuhan tadi, apa di ayat tadi bilang. Secara umum banyak kejadian-kejadian kriminalisasi akibat penipuan itu karena apa? Penyebab terjadinya penipuan karena apa? Terlalu percaya. Ya udah, sadar kan? Terlalu percaya. Begitu juga. Jangan terlalu percaya, Bos. Kita punya akal. Itulah siapa tadi yang bacakan ayat pada hari-hari terakhir ada orang berseru-seru, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, membuat mujizat demi namamu. Nah, itu yang bilang orang yang sudah dipakai Tuhan, sudah dipercayakan. Itulah nanti di akhirat, tadi kan sudah saya katakan, ketika nanti di akhirat kalian mau dicampakkan ke neraka, kalian mencari-cari Yesus. Ketika kalian mau dicampakkan ke neraka, kalian mencari Yesus. Yesus, di mana kau, Yesus? Tuhan Yesus, di mana kau? Kenapa kau tidak menyelamatkan kami? Kami sudah bernubuat kepadamu. Kami sudah memberikan mukjizat kepadamu. Di mana kau, Yesus? Akhirnya datang Yesus kepada kalian. Siapa kalian, kata Yesus? Oh, engkaulah Yesus, Tuhan kami. Kau mengatakan, aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Enyahlah kalian dari hadapanku, kata Yesus. Enyahlah, kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kata Yesus. Kenapa kau tidak mengenal kami? Kalian bilang. Kenapa kau tidak mengenal kami? Sejak kapan aku pernah membawa Kristen? Pernahkah aku mengajarkan Kristen kepada kalian? Pernahkah aku membawa Bible untuk kalian? Kenalkah aku dengan kalian? Aku tidak mengenal Kristen. Enyahlah kalian dari hadapanku. Sejak kapan pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Ayo, itu pertanyaannya nanti. Gini Pak, Tuhan Yesus itu kan datang ke dunia bukan bawa agama. Dia kan ditanyanya nanti, kalau pertanyaan Yesus seperti itu apa kau jawab? Belum tentulah Tuhan Yesus bilang begitu sama saya. Itu katanya tadi, enyahlah kalian dari hadapanku. Itu ayatnya ada. Itu yang saya mau jelaskan tadi, Pak. Itu yang saya jelaskan tadi. Orang yang sudah dikasih karunia mengusir setan ini, tapi itu ayatnya untuk kalian, bukan untuk siapa-siapa. Itu ayat nanti waktu di akhirat ketika kalian mau dicampakkan ke neraka. Kenapa Bapak tahu saya harus ke neraka? Itu tadi ayatnya sudah dibaca pada neraka. Di Matius 7 itu untuk kalian. Iya. Ketika kalian cari Yesus. Bisa saya jelaskan sebentar. Silakan. Yang dimaksud di ayat itu Pak begini. Ada orang yang sudah dikasih karunia untuk menyembuhkan orang, tapi tiba-tiba dia menjadi sombong, menganggap dirinya lah yang menyembuhkan, bukan kuasa Tuhan. Nah, itu yang dimaksud ayat itu. Anak kau dapatkan itu? Di ayat itu saya bisa saya bisa. Dari mana? Kan saya baca ayat. Pendapat kau seperti itu. Dari mana kau dapatkan?
dari cerita ayat ini, Pak, Di mana tertuang itu? saya mengambil kesimpulan mungkin begitu, orang yang sudah dipakai Tuhan, tapi tiba-tiba dia Di Wahyu dikatakan jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kau nanti akan mendapatkan malapetaka. Ingat, hati-hati kau. Jangan kau tambahi dan kau kurangin firman Tuhan itu. ya saya nggak berani tambahin atau kurangin. Ini kan pendapat saya, Pak. Maksudnya itu mungkin maksud ayat itu Nah, begitu. kalau kau berani sadar, kau tidak berani untuk menambahkan ayat, kenapa kau berani mengatakan itu pendapatku? Jangan. Yesus mengatakan sebab tertulis. Ikutin apa yang tertulis, jangan kau tambahi dan kau kurangin firman Tuhan itu kalau kau tidak sebut pendusta. Dan kau akan mendapatkan malapetaka. Jadi ketika pendapat kau itu tadi kau narasikan, itu menurut pendapatmu. Ingat, ya. Betul itu. Kita nggak boleh nambahin atau kurangin, nggak boleh. Ya udah. Jadi dari mana kau dapatkan itu? Dari cerita ayat ini, Pak, kalau kita lihat konteksnya Di ya. mana tertulis? Nah, kan Tuhan Yesus bilang begini, pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Apa kata Tuhan, aku tidak kenal kamu. Nah, hanya kau dari hadapanku. Ya. Sesuai nggak? Yang aku sampaikan tadi sesuai nggak? Enggak, Pak, enggak sesuai. Oh, di mana nggak sesuainya? Begini, yang dimaksud Tuhan Yesus itu seperti yang saya cerita tadi, ada orang sudah dipakai Tuhan Yesus menyembuhkan orang, tapi setelah dia menyembuhkan orang, dia menganggap dirinya yang menyembuhkan, menyombongkan diri. Akhirnya inilah yang dimaksud Tuhan tadi. Gini loh Pak Hendra. Sekarang gini, yang memakai nama Yesus untuk menyembuhkan orang siapa? Orang apa? Islam atau Kristen? Kristen. Nah ya sudah, itulah dia. Yang ini ya Pak. Di sini nggak ada orang Kristen di Komal ini, cuma saya kah? Yang ini kah Pak ayatnya? Iya, baca dulu itu Pak, baca dulu yang betul tuh. Kurang jelas Pak, saya nggak terlalu lihat, mata saya sudah ini. Coba lihat, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, pada Yesus, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah ini ciri-ciri orang apa nih? Orang Islam atau orang Kristen, Pak? Pak, coba seluruh konteksnya dibaca sampai selesai ayat itu. Ke bawah lagi. Mau di bawah pun nanti di sini pertanyaannya tetap sama, Pak. Tapi yang memanggil Yesus Tuhan, yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Tapi di ayat di bawahnya itu Pak, di ayat di pasal berapa itu aku nggak tahu ya pasalnya berapa. Tuhan bilang begini, waktu aku sakit kamu nggak menjenguk aku, waktu aku kelaparan kamu nggak menjenguk aku. Pak, konteksnya saya terlalu hafal ayatnya Pak. Gini loh Pak Hendra, konteksnya ke data yang Matius 7 ini dulu. Kan tadi Bapak kan bawakan ini gitu loh. Jawab dulu pertanyaan saya Pak. Ya. Sama saya ini enak loh. Jawab dulu pertanyaan saya. Yang memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan itu orang Islam apa orang Kristen? Orang Kristen. Lah itu, orang Kristen. Nah, siapa yang ajarkan nih? Ini perikopnya Pak. Hal pengajaran yang sesat. Ini poinnya. Ya, yang mengajarkan mendudukan Yesus sebagai Tuhan itu yang dimaksud dengan hal pengajaran yang sesat. Makanya kata Yesus, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan. Lalu makanya apa dia bilang? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena yang mengajarkan mendudukan Yesus ini sebagai Tuhan Paulus. Di mana dalilnya? Roma 10 nomor 9. Itu surah Paulus. Barang siapa yang mengakui Yesus dengan mulutnya dia akan diselamatkan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dia akan diselamatkan. Lalu Roma 14 nomor 9. Dengan matinya dia lalu hidup kembali. Aduh. Bapak tadi bilang Paulus yang menjadikan Yesus Tuhan. Di mana? Sebab jika kamu ini surah siapa Pak? Roma 10 nomor 9. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah apa nih? Dan percaya adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sedangkan Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku dirinya sebagai utusan. Kepada siapa? Bani Israel, Matius 15:24. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kau catat dulu, Matius 15:24, Yohanes 17 nomor 3, dia mengaku sebagai utusan. Yohanes 5 nomor 37, makanya diusir kalian. Yang mengajarkan itu siapa? Paulus. Dan Yesus tadi menolak.
Ini satu nih, Roma 10 nomor 9. Ini satu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan. Ya, begini. Tapi Bapak bilang tadi Paulus yang menjadikan Yesus Tuhan. Enggak, Pak. Yesus itu sebelum dunia ada, Yesus memang sudah Tuhan. Satu-satunya aku tanya dulu, di dunia ini satu-satunya yang memanggil Yesus itu siapa? Agama apa? Satu-satunya di dunia ini memanggil Yesus itu Tuhan siapa? Kristen. Kristen ya, bukan Islam, Ya. bukan Buddha, bukan Yahudi, bukan Hindu. Cuman Kristen satu-satunya yang mengatakan Yesus Tuhan. Nah, di situ ayat itu berarti yang memanggil Tuhan itu siapa? Karis? Ya, orang yang percaya sama Ditujukan Tuhan untuk Yesus. Karis? Kristen. Kristen ya, karena Kristen lah yang memanggil Tuhan satu-satunya. Nah, ayat itu ditujukan untuk orang Kristen. Ketika orang-orang Kristen nanti di hari akhir, cuman hanya Kristen lah yang memanggil Tuhan. Di mana kau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, di mana kau? Yesus menjawab, "Enyahlah kalian dari hadapanku, hai orang Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian." Ya. Kami sudah bernubuat kepadamu, Yesus. Kami sudah memberikan mukjizat kepadamu, bernubuat semua. Tapi setelah apa orang Islam juga percaya sama Yesus kan? Tapi kami tidak memanggil dia Tuhan. Tadi poinnya adalah siapakah satu-satunya agama yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Karis? Kristen. Ya udah, ayat itu berarti yang memanggil itu orang siapa? Orang Kristen apa orang Islam? Kristen. Kristen, ya udah jelas. Dan Yesus menjawab, "Enyahlah kalian orang Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku," kata Yesus. Orang Islam percaya juga kan sama Kami percaya dia Kalian utusan. semua pembuat kejahatan, kata Yesus. Kami cuman kan poinnya di sini, hanya satu-satunya Kristen yang memanggil dia Tuhan. Yesus itu Tuhan. Ya udah. Jelas, tapi kan Pak tadi kan perikopnya apa tadi? Gak usah perikop, yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Kan Kristen. Udah, poinnya di situ. Yesus menjawab di hari terakhir. Perikopnya pengajaran sesat, pengajaran sesat itu. Ya udah, nanti ketika ditanya Yesus, "Nyala kalian dari hadapanku." Kenapa begitu, Sus? Kenapa begitu? Sejak kapan aku Tuhan? Tunjukkan dalilnya di mana pernah aku mengatakan diri Tuhan. Kenapa kalian panggil aku Tuhan? Hah? Di mana aku pernah mengatakan diriku Tuhan? Tunjukkan kepadaku. Buktikan kepadaku kalau aku pernah mengatakan diriku Tuhan. Buktikan. Itu kata Yesus. Apa yang kau lakukan ketika Yesus minta itu? Apa yang kau lakukan? Coba. Kalian mengenal, sekarang kata Yesus, "Kalian mengetahui aku dari mana?" Dari kitab. Kan begitu kalian jawab. Dari kitab Tuhan Yesus. Nah, sekarang kitab itu perkataan siapa? Perkataanmu Tuhan Yesus. Kau mengatakan gitu kan? Kalian katakan itu perkataanku. Sekarang tunjukkan kepadaku di kitab itu, adakah perkataanku mengatakan diriku Tuhan? Langsung dari perkataanku ya. Langsung tunjukkan kepadaku semuanya orang Kristen. Tunjukkan kepadaku di sini. Pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan? Silakan. Kalau memang ada datanya, ada pernah aku mengatakan diriku Tuhan, maka kalian akan kuselamatkan. Tetapi kalau tidak ada pernah aku mengatakan diriku Tuhan, maka nyahlah kau dari hadapanku, engkau adalah pembuat kejahatan. Jelas? Tepuk tangan loh. Ya. Mereka tepuk tangan ya. Mantap. Tepuk tangan. Di kitab Wahyu ya, kalau nggak salah itu Wahyu yang terakhir, ayat yang terakhir itu. Tunggu Hendra, biar aku tambahkan sedikit Hendra, biar aku agak terbuka sedikit ya. Karena di Yohanes dengar dulu, Yesus sendiri sudah berkata gini loh Hendra. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ingat, kata Yesus segala firman. Berarti setelah Yesus naik ke langit, ada lagi nggak firman? Kalau tunjukkan makanya biar aku kasih tahu kau siapa yang dimaksud penyesat di sini. Pertanyaannya, saat Yesus berkata, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, pertanyaannya berarti setelah Yesus naik ke langit masih ada firman lagi nggak yang datang? Nantilah saya pelajari itu Pak. Ya salah. Makanya di sini harus kau buka, akalmu dibuka sedikit Hendra. Kalau Yesus sudah berkata demikian, apalagi Yesus berkata seperti ini.
jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu kata Yesus di Yohanes. Itu ucapan Yesus. Makanya Yesus berkata, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Saat Yesus terangkat ke langit, jelas di situ sudah tidak ada lagi firman yang datang. Pertanyaannya, saat Paulus menuliskan Ibrani, Roma, dan seterusnya, apakah itu firman Tuhan, Hendra? Ya, firman Tuhan. Di situ kau pelajari. Tiba-tiba setelah Yesus naik ke langit, ada manusia yang bernama Paulus menuliskan ini firman Tuhan, baik itu Ibrani ataupun Roma. Tapi Paulus bagaimana? Dengar, Yesus sudah mengatakan sebab segala firman, berarti udah nggak ada lagi firman di situ kan? Ya, firman kan dia sendiri, Pak. Hancur udah kalau ke firman, hancur udah kalau ke. Kau ini aja yang gampang aja. Tadi kan Bang Blender minta di mana pengakuan Yesus langsung dari mulut Yesus bahwa dirinya mengaku Tuhan atau untuk disembah nih. Contoh kalau kami ya di Islam, siapa Tuhan Simeong? Allah. Mana dalilnya? Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan yang hak disembah selain daripadaku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Lah kalau Yudaism, Keluaran 20 nomor 2, Anoki Elohinu Eloheka, Anoki akulah, Elohinu Elohim, Eloah, Elohika Tuhanmu. Lah kalau Kristen mana? Kalau saya tahu Pak, pernah saya baca kitab Wahyu bilang begini, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Gitu, Hendra. Jadi kalau kau masih meyakini setelah Yesus itu terangkat ke langit masih ada firman yang datang, nah sekarang menurut keyakinanmu apa yang dikatakan pendetamu yang dituliskan Paulus itu firman Tuhan bukan? Ya, firman Tuhan. Nah, Yesus sudah bilang segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Udah segala firman, berarti udah habis, udah nggak ada lagi. Kenapa tiba-tiba ada manusia yang bernama Paulus menuliskan firman Tuhan? Dari mana itu datangnya? Bisa saya bicara kah? Bisa, silakan. Ya, Bapak kan tadi berbicara tentang firman, terus berbicara kepada maksudnya Bapak ke Paulus gitu kan. Paulus kan apa yang ditulis Paulus itu Pak, itu nggak sembarangan, itu pengalaman Paulus dengan Tuhan, dan apa yang ditulis Paulus itu diilhamkan oleh Roh Kudus, nggak sembarang menulis. Makanya kami anggap bahwa tulisan Paulus itu adalah firman Tuhan juga. Kan sudah dibilang tadi Hendro, Yesus sudah mengatakan sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah sampaikan kepada mereka. Jelas nggak di situ? Oke, nanti aku tanya ke sama Pak Pendeta itu Pak. Tanyakan sama Pak Pendeta. Kok tiba-tiba ada manusia yang bernama Paulus menuliskan ayat, kok ini katanya firman Tuhan? Firman yang mana lagi? Yesus sudah bilang segala firman udah disampaikannya. Berarti kan udah selesai. Itulah tadi maksud dari Matius. Kalau di situ pickupnya, dengar Hendra. Itulah tadi maksud dari Matius yang dibacakan oleh Bang Blender. Apa itu yang dinamakan pengajaran sesat? Berarti setelah Yesus naik ke langit, kalau masih ada firman, itulah ajaran sesat. Karena Yesus sendiri udah bilang udah nggak ada lagi, udah selesai, udah semua aku sampaikan katanya. Enggak, ini bukannya berat Pak, tapi terlalu banyak pertanyaan, jadi saya bingung juga mau jawabnya. Iya, makanya fokus dulu satu pertanyaan yang tadi itu. Saya nggak punya kita Pak. Di Bang Blender, fokus dulu. Di mana Yesus langsung ya dari pengakuan Yesus. Ya. Di mana dirinya menyatakan dia itu Tuhan, lalu sembahlah dia. Di mana? Langsung pernyataan Yesus dari mulut Yesus ya, fokus di situ. Ya, waktu Tuhan bilang, waktu murid-muridnya bertanya begini, apa ya? Lupa ayatnya Pak. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat bahwa aku memang guru dan Tuhan. Itu Pak, Tuhan Yesus bilang sendiri, betul, aku memang guru dan Tuhan.
Ya udah, apalagi ditambahkan ayat lagi, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Betul nggak? Ya, betul. Baik. Aku sekarang mau nanya logikamu berpikir, Hendra. Tuhanmu dengan Tuhannya Bunda Maria sama tidak? Tuhannya Bunda Maria ya sama. Sama. Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Yesus. Baik. Saat ayat menyatakan telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini tadi adalah Tuhan Yesus. Betul kan? Betul Pak. Betul. Saat Bunda Maria menggendong Tuhan Yesus, kemudian menyusui Tuhan Yesus, pada waktu itu siapa Tuhannya Bunda Maria? Pada waktu itu siapa Tuhannya Bunda Maria? Itu pertanyaan apa ya? Kau bilang Tuhanmu dengan Tuhannya Bunda Maria sama, betul kan? Ya, betul. Nah, siapa nama Tuhanmu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saat Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus, kemudian menggendong Tuhan Yesus dan menyusui Tuhan Yesus, pada waktu itu siapa Tuhannya Bunda Maria? Allah Bapa. Berarti beda namanya. Ya nggak beda Pak. Apa namanya beda? Jadi kok katakan sama tadi? Kalau sama namanya sama dong. Tritunggal Pak, sama Tritunggal kan apa ya? Saya kurang. Hancur kalau udah ke Tritunggal. Pikirkan dulu itu, Hendra, konsekuensimu hidup kekal ini, anak-anakmu, istrimu, cucumu, itulah yang harus kau tanggung besok. Jangan main-main. Sekarang hal ini nggak boleh kau main-main. Kalau kau berani katakan Tuhanmu dengan Tuhan Maria itu sama, siapa nama Tuhanmu? Yesus. Saat Maria melahirkan Tuhan Yesus, kemudian Maria menggendong Tuhan Yesus, lalu menyusui Tuhan Yesus, pada waktu itu siapa nama Tuhannya Maria? Yesus. Begini Pak, halo. Kan gitu, pasti begini. Nggak bisa gitu loh, Hendra. Ini bahayanya kalian ini. Begini. Dilahirkan itu kan manusia. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Saya bukan Wanes Pak. Kalau Wanes kan percaya kalau Yesus itu Bapa itu. Kalau kami Tritunggal kan nggak begitu. Nggak percaya begitu. Beda kami kan sama Wanes. Mau saya begini Pak, apa ya? Aku bingung-bingung juga sih pertanyaan begitu, agak bingung juga saya. Mau jawab apa? Dia bingung karena kau ngikutin kata Paulus. Bingung saya aku. boleh masuk sedikit Ya, silakan masuk Ben. Terlalu berat sebenarnya sama Hendra ini dia. Kamu kan tadi bawa ini Hendra. Nah, di sini kamu harus belajar ya, dengar. Ini penyesatan LAI. Kenapa saya bilang penyesatan LAI? Ini sebenarnya kan terlalu banyak revisi. Gini. Di sini sebenarnya kurios ya. Yumes punete miho didaskalos kaiho kurios kai kalos DJT imigar. Apa itu digunakan kurios di situ Pak? Sebenarnya artinya apa tuh? Junjungan tuh. Lah karena direvisi dari tahun ke tahun, itu tuh kurios. Apa itu? Tuhan. Dia junjungan dulu, baru jadi Tuhan, lalu sekarang di TB jadi Tuhan. Nih. Jadi 2010 itu masih junjungan. Makanya jangan mau Pak disesatkan dengan terjemahan itu. Tapi yang saya dengar dari begini Pak, yang saya dengar dari hamba Tuhan supaya apa dari Tuhan menjadi Tuhan. Kita kan mengikuti perkembangan bahasa. Itu yang kan tadi sudah dibahas itu. Beda Tuhan sama Tuhan itu beda apa sama itu? Beda apa sama? Sama. Samanya dari mana? Bahaya ini kan. Tuhan takur nih Pak, masa bisa jadi Tuhan takur? Begini aja Pak, begini. Yang saya dengar dari hamba Tuhan ya bilang, kenapa? Kau usah kau dengar yang menyesatkan itu. Makanya kau dengar ini, kau harus belajar. Kalau cuma modal imani nggak bisa Pak. Di sini orang akademis itu apa berdata. Ya tapi kan masuk akal juga Pak, karena direvisi Alkitab itu direvisi karena kita mengikuti bahasa kan, bahasa kita kan setiap tahun beda-beda gitu. Yang saya dengar sih begitu.
Kau cuma dengar-dengar, kan dibilang tadi Tuhan sama Tuhan itu sama nggak? Kau bilang sama, ya bahaya itu nanti jadi Tuhan takur jadi Tuhan takur. Merasa dengar di ini Pak, di apa sama Pak RBN. Kenal Pak RBN kan? Kau jangan dengarkan Pak RBN itu, dia cuma perpuluhan, penyesat itu. Tapi masuk akal juga apa yang dibilang Pak RBN Pak. Masuk akal mana? Kau bilang kau sembah manusia. Tadi pertanyaan Salman tadi, ketika Bunda Maria mengandung Yesus, siapa Tuhannya Bunda Maria? Masuk akalnya di mana? Kalau saya belum sampai di situ Pak, nantilah saya tanya lagi. Ya udah nggak akan masuk akal itu, Hendra. Itu udah jawabannya benar. Karena kalau saya begini Pak, kalau saya salah jawab nanti jadi bahan tertawaan di sini di Komal ini. Lah iya, ya, memang nggak akan bisa jawab itu, nggak. Itu membuka cakrawala berpikir kamu masalahnya. Di dalam ini, di dalam Bible, di dalam Bible itu ada berbunyi ayat. Pesan malaikat kepada Bunda Maria. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sembarangan Pak, saya harus jawab. Kalau jawabannya betul baru saya bisa menjawab. Kalau saya cuma mikir-mikir sembarangan nggak boleh. Nanti Kau jadi cuma percaya pendeta masalahnya. Ntar dulu, saya tampilin datanya nih. Lagi. Bapak pernah bicara sama Pak Erben kah? Pernah. Ya suruh dia kemari, Erben. Apa jawaban dia? Pasti banyak kali ngelesnya itu. Yang begono lah, beginilah, nanti Islam menghujat lah. Pasti banyak itu. Udah sering naik ke komalnya Pak RBN, udah sering. Ya udah nih, sering. Pak. Saya tanya Pak RBN tafsirnya dari mana Bible? Ini Pak, dengar Pak. Saya dari tadi nggak banyak ngomong. Sesungguhnya engkau, ini pesan malaikat benar nggak? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ini dia masih mengandung nih, Bunda Maria, masih di dalam perut. Yesusnya masih di dalam perut. Ya terus Pak gimana? Nah itu tadi pertanyaan Bang Salman. Ketika Bunda Maria ini mengandung Yesus, di manakah Tuhannya Bunda Maria? Ya Allah Bapa Pak, Allah Bapa Tuhannya. Lah bukan Yesus kan? Nah, kau bilang sama tadi. Tadi kau bilang Tuhannya Bunda Maria sama Tuhanmu sama, namanya Yesus. Ya udah itu jawabannya Pak yang benar. Kan nggak masuk akal jadinya, betul nggak Hendra? Memang secara manusia nggak masuk akal. Lanjutlah, saya mau sholat. Lanjut Bang Blender. Lanjut Bang. Jadi begini Hendra dengar ya. Jadi begini, kita ini kan percaya Yesus cuma satu, Yesus Tuhan cuma satu. Di dunia ini cuma satu Tuhan, kan begitu? Nah, ketika saya tanya kepadamu, pasti kau mengatakan Tuhanmu. Ketika kau tanya Islam, Tuhannya Islam yang satu itu, kan begitu? Tetapi ya banyaknya agama dan Tuhan di dunia ini cuma satu Tuhan yang sebenar-benarnya, pencipta langit dan bumi. Tuhan siapakah? Ternyata nanti Tuhannya Kristen benar, kami tidak mengimani Tuhan Kristen, maka kami tempatnya neraka. Kekal selamanya, kekal ya, bukan sementara. Begitu juga sebaliknya. Ternyata Tuhannya Islam benar, kalian tidak mengimani Tuhannya Islam, maka neraka kekal selamanya setelah mati. Pikirkan itu. Jadi di sini kita mencari kebenaran. Siapa Tuhan yang sebenar-benarnya? Itu loh. Siapakah Tuhan yang sebenar-benarnya agar kita selamat? Salah menuhankan maka neraka kekal selamanya. Udahlah susah di dunia, susah juga di akhirat. Mau gitu? Jangan sampai seperti itu. Makanya disinilah mencari kebenaran. Tuhan itu maha baik. Diarahkannya hatimu untuk ke TikTok ini mendapatkan kebenaran. Ini adalah petunjuk bagimu, ya. Ini petunjuk bagimu untuk mendapatkan kebenaran. Itu bukti baiknya Tuhan itu memberikan petunjuk kepadamu. Salah satu di sini, ketika kau tidak mau menerima petunjuk dan kebenaran itu, maka tempatmu adalah neraka. Penyesalan lalu datang di akhir. Tuhan tidak mungkin salah. Ketika kau menuntut nanti kepada Tuhan, Tuhan kenapa kau campakkan aku neraka? Aku sudah memberikan petunjuk kepadamu. Sudah berulang-ulang hatimu kugerakkan untuk ke TikTok mendapatkan kebenaran, tapi kau menolak. Lebih memilih kau ajakan iblis daripada mereka atau kami. Paham? Itu kembali ke diri kau sendiri, karena kau juga yang merasakan nanti. Kau yang merasakan nanti, ya. Begini Pak, saya jujur aja ya, saya masalah Alkitab kan saya kurang. Saya nggak sama dengan Pak Erben. Pak Erben kan kalau nggak salah dia. Pak Erben. Saya suka pengajaran dia Pak. Dia kan pernah sekolah teologi. Silahkan kau mau pengajaran dia silahkan. Tetapi dari pihak Kristen sendiri pun sampai saat ini tidak pernah bisa membuktikan kebenaran Tuhannya. Sampai saat ini siapapun itu dari semua Kristen, ya, yang namanya Tuhan itu Esa tetap Esa, bukan tiga.
Kau tadi menyatakan Tuhanmu 3, sedangkan Yesus mengatakan cuma satu Tuhan, satu-satunya yaitu Allah ataupun Allah. Udah jelas? Tuhan pencipta langit semesta itu adalah Allah ataupun Allah, Tuhannya para nabi. Jelas? Hendra, saya sebelum turun saya mau nanya dulu. Hendra, nanti bentar, 5 menit aja. Nanti kalau kamu ketemu Pak RBN, tanyain, saya udah pernah nanyain ke Pak RBN. Dari mana Pak RBN bisa menafsir ayat-ayat yang dianggap alegoris? Ada 2 natur, ya kan? 100% manusia, 100% Tuhan. Dari mana RBN ini punya rujukan tafsir? Sebab kenapa? Sesama Kristen saling menafsir masing-masing dalil per dalil, sehingga banyak denom dari Kristen. Bilang sama RBN, tolong rujukannya dari siapa tafsir, dari otak sendiri-sendiri atau dari penafsir yang dipercaya oleh kekristenan. Gitu ya. Nanti sama ini Pak RBN, nanti saya tanya sama dia. Ya, saya udah sering diskusi sama dia tentang itu. Oh, Bapak sering diskusi sama Pak RBN? Iya. Oh, jawabannya ngalur ngidul. Sampai jam berapa live-nya, Pak? Nanti saya naik lagi, saya mau mandi. Saya turun dulu ya. Ya, sampai capek lah, sampai capek. Ya, nanti saya naik lagi, Pak. Habis mandi naik lagi. Baik, Pak Hendra sudah, Bunda sudah follow ya. Nanti Pak Hendra follow balik ya. Ya, ada saya follow, Bu. Hendra, hati-hati kau. Hendra, banyak orang-orang turun dari Komal ini langsung mati kena jantung, meninggal. Hati-hati. Hati-hati, banyak sekarang. Lagi musim mati muda sekarang, hati-hati. Penyesalan sudah datang terakhir. Komal ini sering kali kejadian kemarin. Turun dari sini, aduh kena jantung. Tiba-tiba masuk rumah sakit, meninggal. Hati-hati ya. Langsung out, Pak ya. Hendra, kalau turun jangan lupa taping. Hendra, kalau udah turun jangan lupa taping. Aku selamat gitu ya. Tapingnya di bawah ya. Aku selamat sampai di bawah gitu. Ya. Pak Hendra tolong di follow Bunda host. Jadi kalau Bunda live, Pak Hendra bisa kelihatan ya. Oh iya, ada saya follow, Bu. Hati-hati, lagi musim mati muda sekarang, meninggal muda. Hati-hati kok. Berdoa aja lah. Semoga kau mendapatkan kebenaran. Hati-hati. Pikirkan itu masing-masing. Pikirkan. Aku kemarin udah 3 di sini. Aduh, mak gawat kali. Udah 3. Hancur kita. Ya, makasih Pak ya. Saya turun dulu. Ya, hati-hati aja ya. Hati-hati ya. Makasih ya, Pak Hendra. Hati-hati. Coba Blender. Satu mati waktu kita sama si Cepek ya. Ya, kita kasih musik itu ya. Udah berapa? Udah 2 kemarin siapa? Cepet mati. Sekarang udah gak ada kabar. Rupanya innalillahi udah. Nanti kau mudah-mudahan lah kau apa ya Hendra ya. Mengapa tapi ya sadat udah beda sini. Banyak yang sadat di sini. Karena memang auranya beda di sini. Hati-hatilah. Banyak berdoa aja lah. Oh ya, makasih Pak ya. Saya turun dulu. Ya, jangan lupa taping di bawah. Ya. Aku selamat sampai di bawah gitu. Bang Blen, apa tadi kau bilang si Cepek itu meninggal? Mati? Iya, lompat dari sini. Setelah dari Komal ini lah kemarin. Hati dia. Nggak tahu keluarganya. Ini boleh saya tanya sesuatu kah sebelum saya turun? Ya, makanya ini pesan terakhir ya. Mudah-mudahan lah. Nanti kami sampaikan kepada keluarga. Mudah-mudahan. Coba nanti buat video. Dengan ini Christian Prince. Ada apa? CP. Kenapa sama CP? Merasa dia orang hebat, Pak. Oh iya, hebat ngibul. Iya, hebat ngibul. Tapi nggak apa-apa. Ya. Penyesat itu. Tapi nggak apa-apa. Ini artinya wasiat dia terakhir. Kita sudah datangin Erbil sama CP. Nggak apa-apa. Kita terima karena wasiat terakhir nggak apa-apa. Kami akan datang nanti. Kami ikutkan nanti. Karena CP sama Erbil itu keinginanmu kan? Wasiat terakhir nggak apa-apa. Kalau orang-orang yang sudah meninggal itu harus kita ikutkan wasiatnya. CP sama Erbil ya. Ya, Christian. Ya nanti nggak apa-apa. Nanti akan kalau walaupun kau nanti udah meninggal, kami tag ke kau. Mudah-mudahan kau lihat. Kalau kami udah menghadapi Erbil sama CP. Itu keinginanmu kan? Wasiat terakhir kan? Itu Pak, yang ini yang di luar negeri, Christian Prince. Iya, Christian Prince kan? Iya. Iya, udah nggak apa-apa. Aku hadapi dia nanti. Akan aku hadapi dia. Erben sama CP. Ini wasiat terakhir harus diikutin. Ya mudah-mudahan nanti akan aku tag ke akunmu ini. Oke, saya turun dulu Pak ya. Terima kasih ya. Ya hati-hati ya. Mudah-mudahan kau selamat ya, Hendra ya. Ya.
Hati-hati, baca ini. Jangan aku, aduh mak ya, jantungan aku, aduh mati lagi kita nih. Aduh. Aduh. Coba kau kata-kata terakhir, Indra. Kata-kata terakhir. Apa lagi? Cuman itu aja, Indra. Yohanes berkati. Yohanes memberkati. Salah lah. Hendra, lu masih betah di atas. Lu sebenarnya masih betah di atas. Sudah kita ngobrol aja di sini. Turun. Nanti habis mandi baru naik lagi. Masih kangen kalian di sini. Masih kangen kau dengan kami sebenarnya. Matilah kita, aduh. Keluargamu berapa, Indra? Indra keluar. Anak ada. Anak ada, Indra. Karena ini penasaran banyak pertanyaan. Anak ada, Indra. Indra, anak ada. Dia turun. Ada 2. Kecil, masih kecil. Ya, kelas 1. Aduh mak, biaya nanti sedih juga aku, aduh mak, ya ampun mak. Ya kau alamat nanti kau DM aja, Indra, alamat. Aduh ya Allah, matilah kita. Nah begini, masih kecil, ya? aku jujur ya. Aku jujur. Tadi kan banyak pertanyaan di situ aku udah jawab. Makanya aku belajar dulu, nanti naik aku jawab. Iya enggak, anak berapa, Indra? Aduh mak, anak perempuan pula, aduh. Aku di mana tinggal, teman-teman. Kebayang lah anaknya nih, masih kecil pula lagi tuh, aduh. Ini Pak, aku belajar dulu nanti. Sebentar aja belajarnya supaya jangan jadi bahan tertawaan di Komal ya, ini kan. Di sini di Komal ini kalau nggak 2 pilihan. Cuma di sini Komal ini hanya 2 pilihan sesuai dengan 2 pilihan Tuhan. Sama surga neraka, muka belakang, kanan kiri. Nah, di sini pilihan syahadat atau lompat mati. Udah selesai itu aja. Oke, makasih Pak ya. Oke, saya turun ya. Aduh mak, mati kita. Aduh matilah kita. Aduh, apa pesan sama anakmu? Apa pesan sama anakmu, Ndra? Kira-kira? Udah matilah kita. Aduh mak, betul bah, mati dia. Aduh, hancur. Jadi itulah ya bedanya teman-teman itu. Kalau Islam ditanya pasti menjawab dengan ilmu. Tapi kalau Kristen, tadi contohnya kayak Sandra, saat kita tanya dia jawabnya dengan iman. Makanya selalu nggak nyambung jadi. Doktrinnya kuat kali loh Bang Farisi. Sangat kental. Ini Al-Farisi sama dia dengan gurunya Erben dan si CP. Semua narasi yang dijabarkan kita tanya rujukannya dari siapa? Nggak ada, cuma dari dengkul masing-masing. Ya kan? Nggak ada